Kisah sedih seorang wanita yang dicampakkan setelah tidur bersama dengan seorang pria yang ternyata CEO kaya raya. Karena perbedaan status, wanita ini pun ditinggalkan setelah mengandung anak yang tidak diharapkan. Kehamilannya pun mengubah kehidupannya secara drastis, terlebih si pria tak mau bertanggung jawab. 무슨 자격이 필요해요. Namun demi menutupi skandal sang konglomerat, ia pun terpaksa menikah kontrak meski selalu diabaikan dan tak pernah dianggap keberadaannya karena si pria mencintai wanita lain. Akankah hubungan keduanya berakhir menyedihkan atau justru bahagia seiring berjalannya waktu? Langsung saja ke alur filmnya. Gadis cantik ini bernama Myung, seorang sekretaris di firma hukum yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Karakter Myung sangatlah ceria dan memiliki aura yang positif. Kekurangannya adalah Myung tak bisa berkata tidak kepada teman-temannya hingga ia kerap dijadikan pesuruh untuk sekedar membeli kopi dan sarapan, dan hal itu pun berlangsung hampir setiap harinya. Meskipun Myung banyak membantu pekerjaan di luar tanggung jawabnya, namun ia tak pernah mendapatkan apresiasi dan bahkan tak dianggap keberadaannya oleh sang atasan. Hari itu, pengacara di kantornya menyuruh Myung membelikan permen untuk anaknya. Seperti biasa, Myung tak bisa menolaknya. Saat hendak pulang dari mall, ia melihat anak kecil berada di dalam bahaya karena akan menuruni eskalator seorang diri. Myung pun berlari untuk menolongnya, namun sayang, ia malah menabrak dua anak kecil yang membawa banyak bola. Alhasil, bola itu pun berhamburan yang seketika membuatnya tergelincir karena ia menggunakan sepatu hak tinggi. Myung tak sengaja bersinggungan dengan seorang pria yang kebetulan baru saja membeli cincin lamaran untuk kekasihnya di mall yang sama. Keduanya pun tak bisa mengendalikan diri dari banyaknya bola yang mengganggu langkahnya, hingga pada akhirnya keduanya terjatuh bersama. Kejadian itu pun membuat permen Myung berhamburan dan cincin si pria menggelinding entah kemana. Pria itu pun berusaha mencari cincin yang sangat berarti baginya hingga ia menuruni eskalator. Namun langkahnya pun terhenti karena di lokasi itu banyak anjing yang akan mengikuti kontes. Karena menyenggol tempat makanannya, keduanya pun dikejar karena dianggap sebagai pengganggu. Ketika sampai di jalan buntu, pemilik hewan itu pun datang dan menyelamatkan keduanya. Beruntungnya, Myung berhasil mengambil cincin sebelum adegan pengejaran tadi. Namun pria itu marah karena cincin yang ia beli spesial untuk kekasihnya justru dipakai duluan oleh gadis yang belum ia kenal. Pria itu diketahui bernama Lee Gon, seorang pengusaha kaya raya, tampan dan karismatik. Lee Gon menjadi pimpinan di perusahaan alat rumah tangga bernama Jang-in Chemical. Ia memiliki karakter yang tegas, cerdas dan sangat berwibawa. Pernah suatu ketika, Lee Gon tak segan memecat model yang tidak profesional dalam mengiklankan produk sampo dari perusahaannya. Terlebih, model itu bahkan menganggap jika produk Lee Gon tidak bermutu. Mereka pun tak menyangka, meski Lee Gon sebagai pimpinan perusahaan, namun pria itu sangat totalitas dan mau terjun ke lapangan untuk sekedar memberikan contoh pada model-modelnya. Walau usianya telah matang, namun Lee Gon belum juga menikah. Hal itu pun membuat para tetua dari keluarganya sangat khawatir. Di sebuah acara perjamuan, para tetua mendesak Ketua Wang yang merupakan nenek Lee Gon agar cucunya segera berkeluarga demi meneruskan garis keturunan. Di luar dugaan, Lee Gon justru datang dan memberikan pengumuman bahwa ia akan segera menikah beberapa bulan lagi, mengingat pacarnya akan segera datang ke Korea. Pacar Lee Gon adalah seorang gadis cantik bernama Sera yang merupakan penari balet. Dalam waktu dekat, ia akan berhenti dari profesinya dan menetap di Korea untuk memulai lembaran hidup baru bersama Lee Gon. Kembali pada Myung, sepulang dari toko permen, atasan di kantornya memberikan informasi jika hari ini adalah perayaan ultah perusahaan ke-10. Sebagai penghargaan bagi karyawan, ia akan membuat undian dengan hadiah menginap di resort mewah di daerah Macau. Secara mengejutkan, Myung adalah orang yang terpilih. Namun tiket itu berlaku untuk pasangan, sehingga Myung harus mengajak satu orang lagi. Karena teman dan ibunya menolak diajak berlibur, Myung berencana menjual tiket yang ia dapat kepada temannya yang berminat.
Di tengah kebimbangannya, salah satu pengacara di kantornya yang bernama Tuan Min mengajak Myung untuk makan malam. Myung pun sedikit grogi karena pria itu memang sudah lama ia taksir. Myung dibuat kegeeran dan mengira jika pengacara Min benar-benar menyukainya. Terlebih pada keesokan harinya, pengacara Min mengirimkan pesan dengan kalimat yang sangat perhatian. Sepertinya pengacara Kim mendekati Myung hanya untuk mendapatkan liburan gratis dan menjadi partnernya ke Macau. Myung yang lugu pada akhirnya mengajak pengacara Min untuk liburan bersama karena ia yakin jika pria itu akan mengungkapkan perasaannya. Di tempat berbeda, Lee Gun sedang mempersiapkan lamaran kepada Sera. Seorang manajer merekomendasikan resort mewah di Macau karena tempat itu merupakan tempat pertemuan awal antara Lee Gun dan Sera. Tanpa disangka, Sera rupanya datang lebih awal ke apartemen Lee Gun. Lee Gun pun segera menyembunyikan rencana lamarannya agar ia tidak ketahuan. Terpisah dalam waktu yang cukup lama, membuat keduanya tak kuasa membendung kerinduan. Bang, Singkat cerita, tibalah Lee Gun di daerah Macau dan segera melakukan penataan lokasi untuk melamar pujaan hati. Foto dipasang, bunga-bunga pun ditata, dan musik orkestra siap mengiringi. Hal yang tidak diketahui oleh Lee Gun, ternyata ada dua musuhnya yang saat itu menyamar sebagai karyawan resort. Mereka berdua ingin menjebak Lee Gun dengan memasukkan obat ke dalam minuman dan mengirim wanita penghibur ke kamarnya. Sayangnya, belum sempat diberikan, minuman itu justru jatuh ke kolam. Di waktu yang bersamaan, Myung dan pengacara Min tiba di Macau. Saat tiba di resort bintang 5 yang sangatlah mewah, pengacara Min langsung menuju ke area kasino dan menyuruh Myung untuk beristirahat duluan. Di sana pengacara Min tergoda oleh seorang wanita cantik yang bernama Nona Kim. 진짜 어쩔 거야 이거. 완전 치. Beberapa jam menunggu, Myung berusaha mencari pengacara Min karena ia merasa tak enak badan. Ketika sedang duduk di dekat kolam, Myung mendengar seorang pria yang berbicara sendiri dengan kata-katanya yang terdengar romantis dan tulus untuk melamar kekasihnya. Tanpa sadar, Myung tiba-tiba bersin dan terdengar oleh si pria yang ternyata adalah Lee Gun. Myung yang panik berusaha untuk bersembunyi. Ia bahkan meminumnya hingga habis karena mengira jika minuman tersebut masih steril. Usai meminum miras bercampur obat pembangkit gairah, Myung merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Penglihatannya kabur, jalannya pun sempoyongan. Ia lalu memutuskan kembali ke kamar karena tak kunjung menemukan pengacara Min. Sementara itu, dua musuh Lee Gun terus mengikutinya hingga ke tempat spa. Di sana, mereka membayar terapis yang menangani Lee Gun, lalu memintanya untuk pergi. Salah satu dari musuh Lee Gun lantas memasukkan obat penambah gairah ke minuman yang ada di sana. Lee Gun yang sangat antusias tentang acara lamarannya pun menenggak minuman yang disodorkan tanpa menaruh rasa curiga. Usai meminum miras itu, Lee Gun baru menyadari bahwa dua terapis yang ada di dekatnya adalah Tuan Park beserta seorang rekan. Keduanya yang ketahuan segera memohon pada Lee Gun untuk membatalkan pemecatannya terhadap seluruh karyawan di pabrik sabun. Namun Lee Gun tak peduli, ia justru meninggalkan mereka sembari berjalan terhuyung-huyung. Setibanya di kamar, Lee Gun ingin tetap terjaga karena hendak menunggu Sera datang. Namun efek obat itu begitu kuat hingga Lee Gun langsung tertidur di kasur. Tak lama kemudian, dua musuh Lee Gun masuk dan membuka seluruh pakaiannya dan mengganjal pintu kamar agar wanita suruhan mereka bisa dengan leluasa masuk demi menjebak Lee Gun. Saat dua orang itu keluar, mereka tanpa sengaja membuat angka 9 di pintu kamar Lee Gun memutar ke bawah hingga menjadi angka 6. Kesalahan fatal itu membuat Myung salah masuk ke sana dalam keadaan setengah sadar. Lalu terjadilah malam penuh gairah di antara Lee Gun dan Myung. Keesokan harinya, baik Lee Gun maupun Myung sama-sama heboh dengan keadaan keduanya yang tak berbalut sehelai benang pun. Belum habis keterkejutan mereka, tiba-tiba Tuan Park dan rekannya yang ternyata adalah kakak ipar Myung masuk ke dalam sembari menyalakan kamera video. Di luar dugaan, mereka juga ikut terkejut ketika melihat Myung yang ada di balik selimut. Dua orang itu lantas kabur keluar kamar, sementara Lee Gun dan Myung sibuk merapikan diri sembari terus berdebat tentang apa yang keduanya alami. 당신 도대체 여기서 뭐 했어? 당신 누구야? 문 열어! 문 안 열어!
Lee-gon terus menuduh Myung bersengkongkol dengan Tuan Park dan kakak iparnya, sementara Myung terus menyangkal karena ia memang tak tahu apa-apa. Lee-gon baru berhenti mengintimidasi Myung ketika karyawan hotel membuktikan bahwa Myung adalah tamu di kamar 2006. Lee-gon juga melihat sendiri bagaimana angka 9 di pintu kamarnya telah berputar ke bawah menjadi angka 6. Saat kembali ke kamarnya, Myung sangat terkejut mendapati wanita lain yang sedang bersama pengacara Min. Namun bukannya merasa bersalah, pria itu justru menghina Myung dan mengatainya gadis yang mudah dipakai dan dibuang. 웃겨? 아니 완전 뻥이 가서. Lee-gon yang hendak mengembalikan sepatu Myung yang tertinggal di kamarnya melihat kejadian itu dan langsung naik pitam. Ia lantas membawa Myung pergi setelah membalas ucapan pengacara Min dengan kata-kata yang jauh lebih merendahkan. 넌 그냥 렉이야 쓰레기. 너 같은 건 Melihat nasib Myung yang dicampakkan oleh orang yang dicintainya membuat Lee-gon ikut meradang. Wajar saja beberapa saat sebelumnya Lee-gon menerima pesan dari Sera bahwa kekasihnya itu tak jadi menyusulnya ke Makau. Setelah bertahun-tahun berjuang di panggung balet, Sera pada akhirnya mendapat tawaran menjadi pemeran utama. Lee-gon pun merasa dicampakkan. Ternyata bagi Sera, cinta Lee-gon tak lebih penting dari karirnya di dunia balet. Karena merasa senasib, Lee-gon akhirnya membawa Myung untuk didandani secantik mungkin oleh perias handal. Tujuannya tak lain adalah membalas dendam dan menunjukkan kepada pengacara Min bahwa Myung bukanlah catatan tempel, melainkan lem super yang bisa membuat orang terluka jika berusaha menghancurkannya. 당신이 얼마나 대단한 사람인지 보여주는 거예요. Lee-gon lalu mengajak Myung ke kasino tempat pengacara Min dan wanitanya berada. Mereka pun terlibat dalam permainan kartu di meja yang sama. Awalnya, pengacara Min selalu menang. Myung yang melihatnya lantas cemas dan takut membawa sial bagi Lee-gon. Namun Lee-gon justru terlihat santai dan terus menaikkan taruhan. Tak diduga, saat pengacara Min sudah yakin ia akan menang banyak, Lee-gon meminta Myung mendoakan chip yang dipegangnya. Lee-gon tak salah menilai bahwa Myung adalah Dewi Fortuna sejati karena setelahnya Lee-gon menang banyak hingga semua chip yang dipertaruhkan pengacara Min jatuh ke tangannya. Seharusnya kesempatan itu digunakan Myung untuk membalas pengacara Min, namun hati Myung yang terlalu baik tak tega untuk melakukannya. 왜 이래? 같은 회사 다니면서 이러는 거 좀 아니잖아. 나 지금 Seusai berjudi di kasino, Myung dan Lee-gon mengobrol dari hati ke hati di halaman hotel. Lee-gon meminta Myung agar tidak terlalu baik kepada siapapun dan mulai memikirkan dirinya sendiri. Ia juga meminta agar Myung melupakan kejadian di malam sebelumnya. Myung pun tak keberatan karena memang merasa mereka takkan pernah bertemu lagi. Mereka pun berpisah setelah mobil jemputan Lee-gon datang. Semenjak mendengar kabar Sera meninggalkan Korea, para tetua mulai gelisah karena rencana pernikahan Lee-gon sudah pasti batal. Mereka pun mendesak ketua Wang untuk mengizinkan Lee Yong menggantikan Lee-gon jika dalam 1 tahun ke depan Lee-gon belum juga memberikan keturunan. Ketua Wang akhirnya mengizinkan Lee Yong dan ibunya tinggal bersama mereka. Lee-gon juga terpaksa membiarkannya bekerja sebagai asisten manajer di perusahaannya, meskipun penampilan Lee Yong yang tampak bodoh dan tak tahu apa-apa. 사장님이라고 불러 이 싸가지 없는 새끼야. Kesempatan yang Lee Yong tunggu akhirnya tiba juga. Siang itu, Lee Yong melihat Lee-gon menerima paket misterius yang cukup membuatnya kesal. Sebenarnya, paket itu dikirimkan oleh Tuan Park yang mengancam akan menyebarkan video Lee-gon ketika tertangkap basah berbuat asusila di hotel. Lee-gon yang meradang lantas berniat menemui pengacaranya untuk menuntut Tuan Park. Tanpa Lee-gon sadari, disk lepas berisi videonya ternyata tertinggal di meja kantor. Kesempatan itu pun digunakan oleh Lee Yong untuk menyalin video tersebut dan menyimpannya dengan niat jahat. Ketika Lee-gon menceritakan tentang video pemerasan itu, pengacara Hong memberi saran agar tak menuntut Tuan Park karena bisa membahayakan reputasinya. Bagaimanapun, jika publik tahu video Lee-gon bersama wanita di hotel, citranya pasti akan tercemar dan berdampak dengan keberlangsungan perusahaan. Hong pun meminta Lee-gon agar bernegosiasi langsung dengan orang-orang di pabrik sabun, alih-alih memenjarakan mereka. 그 사람들은 절 싫어하거든요. Sementara itu, Myung yang tengah bekerja baru menyadari kejanggalan dalam tubuhnya ketika temannya meminta bantalan hangat karena kram datang bulan. Myung pun mulai menghitung kapan terakhir kali ia menstruasi dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan.
Garis 2 yang terpampang jelas di tespek membuat Myung merasa gelisah. Sebenarnya, ia sempat beberapa kali bertemu dengan Lee Gun, namun ia sengaja tak ingin memberitahu tentang kabar kehamilannya. Terlebih saat itu, Lee Gun berkata telah kembali bersama Sera. Rasa bersalah membawa Myung pergi ke gereja. Dalam bilik pengakuan dosa, Myung menceritakan kehamilannya pada seorang pria yang dikiranya pastor. Pria itu tak menyangkal, melainkan terus mendengarkan keresahan Myung. Si pria di dalam bilik itu bernama Daniel, seorang desainer terkenal asal Amerika. Ia datang ke Korea untuk mencari adiknya yang terpisah saat masih kecil karena diadopsi oleh orang tua yang berbeda. 현재로선 이분이 동생일 확률이 가장 높습니다. Usai mengakui dosa-dosanya, Myung memutuskan kembali ke Pulau Yeol dan memberitahu ibunya. Namun ketika tiba di sana, Myung mendadak ragu karena takut membuat ibunya kecewa. Akan tetapi, keesokan harinya, Myung tertangkap basah menggunakan alat tes kehamilan di kamar mandi demi memastikan jika ia benar-benar hamil. 뭐라고 임신? Ibu mana yang tak marah jika mengetahui anak gadisnya tiba-tiba hamil tanpa suami. Terlebih lagi, Myung bersikeras menyembunyikan jati diri pria yang dimaksud, bahkan menyebutnya sudah meninggal. Namun kakak-kakak Myung tak percaya dan terus mendesaknya. Melihat Myung diinterogasi oleh keluarganya, kakak iparnya yang bernama Tuan Choi yang juga memasukkan obat penambah gairah ke minuman Myung segera melerai mereka. Choi lantas memberitahu siapakah pria yang telah menghamili adiknya. Suatu kebetulan, saat itu Lee Gun tengah bernegosiasi di pulau tersebut. Terlebih Lee Gun juga datang ke restoran milik Ibu Myung bersama para karyawan pabrik untuk makan bersama. Melihat kedatangan Lee Gun, Ibu Myung naik pitam dan lantas memaksa Myung untuk memberitahu sendiri tentang kehamilannya pada pria itu. Mendengar pengakuan Myung, Lee Gun hampir tak sadarkan diri. Ia pun diseret ke rumah keluarga Myung untuk diinterogasi. Ibu Myung memaksanya untuk menghubungi sang nenek. 어떻게 집에 전화해라 내 번호 앞에서. Di waktu yang bersamaan, nenek Lee Gun sebenarnya hampir pingsan ketika melihat video Lee Gun tertangkap basah di hotel bersama wanita selain Sera. Tentu saja, Yong yang memperlihatkan video itu kepada neneknya dengan maksud agar Lee Gun segera diturunkan dari tahta pewaris. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Saat Lee Gun menelpon, Ibu Myung mengambil alih ponsel dan langsung memberitahu kepada Ketua Wang jika Lee Gun telah menghamili putrinya. 되게 손주가 임신시킨 우리 집 귀한 딸 이름입니다. Ketua Wang awalnya sangat terkejut, namun tak lama kemudian ia tersenyum lebar. Bagaimana tidak, Lee Gun akhirnya memberinya cucu pewaris dan artinya ia bisa terus menjadi pimpinan Jangin Chemical. Ketua Wang meminta Ibu Myung untuk menjaga Lee Gun sampai esok pagi karena ia akan datang langsung ke Pulau Yeol dan bertanggung jawab. Berusaha menuruti permintaan Ketua Wang, Ibu Myung pun mengurung Lee Gun dan Myung di dalam sebuah gudang. Myung yang memiliki hati selemut kapas terus-menerus meminta maaf karena membuat Lee Gun terlibat masalah dan menjadi bulan-bulanan ibunya. Sedari kecil, ia memang tak tega jika melihat orang lain kesusahan. Myung juga sudah memutuskan tak akan membiarkan anaknya lahir dalam keadaan yang tidak diinginkan. Ia tak mau kehadiran sang anak nantinya akan menjadi beban untuk hubungan Lee Gun dan Sera. 이미 결혼하고 싶은 여자친구 있으시잖아요. Lee Gun pun meminta maaf karena ia merasa juga bersalah atas kehadiran janin itu. Ia meminta Myung pergi ke rumah sakit bersamanya karena tak ingin Myung melewati hal berat seorang diri. Namun ketika Lee Gun membuka mata, Myung sudah tak ada di sampingnya. Ia lantas menemui keluarga Myung dan memberitahu bahwa Myung nekat akan menggugurkan kandungannya. Mendengar hal tersebut, keluarga Myung dibuat panik. Mereka lantas menyewa perahu untuk segera mencari Myung ke semua rumah sakit di sekitar pulau. Sementara itu di rumah sakit, Myung bertemu dengan Daniel dan masih mengiranya sebagai pastor. Daniel yang langsung teringat pengakuan Myung di gereja, segera mengajaknya mengobrol dan menasehatinya agar memikirkan kembali tentang keputusannya itu. Namun tekad Myung sudah bulat, ia tak ingin anaknya menderita karena lahir bukan atas dasar cinta. Myung juga meminta Daniel berdoa bersamanya sebelum akhirnya keduanya berpisah dengan tujuan masing-masing. 좋은 곳으로 갈 수 있도록 해주세요. Ternyata Daniel datang ke rumah sakit itu untuk memastikan seseorang yang diperkirakan sebagai adik kandungnya yang terpisah ketika mereka masih kecil.
Nama adik Daniel ketika kecil juga Kim Myung. Namun setelah memastikan luka bakar di punggung gadis yang ditemuinya, Daniel sadar jika gadis itu bukanlah Kim Myung yang sedang ia cari. Kembali pada Lee Gon yang datang tepat waktu ketika Myung sedang diperiksa oleh dokter. Saat mendengar detak jantung janin dalam perut Myung, Lee Gon sempat terpaku sejenak. Namun Myung tetap memutuskan untuk menghilangkan janin itu alih-alih mempertahankannya. Formulir tindakan telah ditandatangani. Myung pun sudah berada di dalam ruang operasi. Namun Lee Gon gelisah sembari menatap foto USG janin di perut Myung. Setelah menimbang-nimbang, Lee Gon akhirnya segera ke ruang operasi dan meminta Myung untuk menghentikan tindakannya. 안돼 김영 씨 빨리 일어나요. Saat Lee Gon dan Myung keluar dari rumah sakit, ibu dan sang kakak pun sudah menyusulnya. Bahkan ketua Wang juga datang hampir bersamaan dengan mereka. Lee Gon lantas menjadi bulan-bulanan ibu Myung beserta sang nenek. Mereka mengira Lee Gon membiarkan Myung melenyapkan anak dalam kandungannya. Karena merasa tersudut, Lee Gon lantas mengumumkan di depan keluarga Myung dan neneknya bahwa ia menginginkan anak itu. Bagi Lee Gon, menginginkan bayinya bukan berarti harus menikahi ibunya. Namun pendapat itu ditentang keras oleh ibu Myung. Begitupun dengan ketua Wang. Myung pun tak mau Lee Gon menikahinya tanpa dasar cinta. Ibunya pun berkata jika menyetujui apapun keputusan Myung. Ucapan Myung membuat Lee Gon termenung. Tak mudah menerima wanita lain dalam hidupnya karena ia masih mencintai Sera. Namun ia juga tak tega untuk membiarkan Myung melahirkan dan membesarkan anaknya sendirian. Dengan penuh pertimbangan, Lee Gon akhirnya menemui Myung dan memintanya untuk menikah. Di depan keluarga dan orang-orang di Pulau Yeol, Lee Gon dan Myung mengikat janji suci pernikahan. Meskipun serba mendadak, pernikahan mereka berjalan lancar dan hikmat. Cincin yang dulu hendak digunakan Lee Gon untuk melamar Sera pada akhirnya tersemat kembali di jari Myung. Kendati Myung menikah dengan Lee Gon karena kecelakaan, ketua Wang sangat menyukai Myung dan langsung memanggilnya dengan sebutan cucu menantu. Sebelum kembali ke Seoul, ketua Wang berpesan Myung segera pindah ke rumah mereka. Ia juga akan menyiapkan kamar bagus untuk gadis itu. Usai pernikahannya dengan Myung, Lee Gon tak bisa tidur nyenyak. Terlebih sebelum mengikat janji, Lee Gon sempat menghubungi Sera dengan tujuan memberitahu jika ia akan menikah. Namun mendengar Sera yang amat antusias, Lee Gon mengurungkan niatannya. Terlebih saat itu, Sera juga akan tampil untuk pertama kalinya sebagai penari utama. Lee Gon khawatir jika ia memberitahu semuanya, Sera akan gagal dalam penampilannya. Ditemani oleh Tuan Tak, dalam keadaan mabuk berat, Lee Gon terus mengoceh tentang nasibnya yang tiba-tiba harus menikah dengan wanita asing yang baru dikenalnya. Semua orang bahagia kecuali dirinya sendiri. Tuan Tak yang merasa prihatin lantas mengalihkan perhatian Lee Gon dengan kado pernikahan yang diberikan oleh Tuan Park. Tuan Tak membuka kado itu dan menemukan sekaleng obat penambah gairah. Spontan saja Lee Gon langsung teringat tentang miras yang ditenggaknya ketika di Makau. Dalam sekejap, pemikirannya tentang Myung pun berubah. Ia menduga Myung ikut ambil peran dalam usaha Tuan Park untuk menjebaknya. Pemikiran itu pun membuatnya depresi hingga berkonsultasi dengan seorang psikiater. Lee Gon benar-benar marah dan tak bisa menerima semua kesialan yang menimpanya. 다 내 책임인 줄 알았어요. Sementara itu, Myung telah kembali ke Seoul dan dijemput oleh Tuan Tak ke rumah Tuan Wang tanpa mengetahui kemarahan Lee Gon padanya. Tak ada wanita yang ingin diperlakukan seperti hama, namun itulah yang terjadi pada Myung. Ketua Wang memang sangat menyukainya, karena tahu bahwa Myung adalah gadis yang baik, namun tidak dengan Lee Gon. Pria itu tak mau tidur satu ranjang dengan Myung dan malah membiarkannya tidur di sofa. Ditambah lagi, Lee Gon melarang Myung memperhatikannya atau bersikap layaknya seorang pasangan. Bagi Lee Gon, hanya ada satu wanita yang ia cintai, yang tak lain adalah Sera. 다 알겠지만 한 번 더 얘기할게요. Awalnya Myung mengira Lee Gon akan memperlakukannya dengan baik dan tulus seperti sebelum mereka menikah. Myung bahkan rela keluar dari pekerjaan sesuai saran dari keluarga Lee Gon. Pengacara Hong yang sudah tahu dengan nasib pernikahan Myung selanjutnya dibuat prihatin dan memintanya agar menghubungi firma hukum jika suatu saat ada masalah. Saat Myung menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di kamar Lee Gon, ia pun tertampar oleh sebuah kenyataan.
Pintu tersebut adalah lorong menuju ruang rahasia yang dulu sering dipakai Ligon memadu kasih bersama Sera. Hati Myung pun kian tersayat ketika tak sengaja menonton video kemesraan Ligon dengan Sera di layar kaca. Mereka begitu saling mencintai dan mengagumi satu sama lain yang membuat Myung kembali didera rasa bersalah. 천사님은 처음 본다 정말. 아이 가지마. 아이고. Saat masih hanyut dalam perasaan sedihnya, tiba-tiba Ligon datang dan memarahi Myung karena masuk sembarangan ke ruang rahasianya. Dengan arogan, ia meminta Myung menandatangani surat perjanjian cerai. Dalam perjanjian itu juga tertulis jika Ligon akan memberikan tunjangan $1 miliar setelah anak mereka lahir. Namun dengan satu syarat, Myung harus pergi dari rumah itu. Tanpa bisa ditahan, air mata Myung langsung mengalir deras. Ia akan menandatangani perjanjian itu dengan menghapus syarat tunjangan. Myung tak mau menerima uang dari Ligon dan akan membesarkan anaknya sendiri. Bagi Ligon, bayinya mungkin hanya alat untuk mempertahankan posisi sebagai pewaris. Namun bagi Myung, anak itu lebih berharga dari apapun. 섬을 지키고 싶어서였어요. Sementara itu ketua Wang yang tahu jika Ligon bersikap dingin pada Myung segera menegur dan tanpa sengaja membandingkan Ligon dengan ayahnya yang tidak setia. Spontan Ligon marah dan langsung pergi begitu saja. Namun ketua Wang tak kehabisan akal. Ia berpura-pura pingsan hingga harus dirujuk ke rumah sakit. Ligon yang khawatir terjadi sesuatu pada sang nenek segera menyusul dengan raut kepanikan. Setibanya di sana, ketua Wang malah menyodorkan tiket kelas orang tua dan menyuruh Ligon pergi bersama Myung. Ligon pun tak bisa menolak meskipun ia melakukannya dengan enggan. Sebenarnya, Ligon tak ingin menyalahkan Myung sepenuhnya, namun kekesalannya kepada Tuan Pak membuatnya terus-terusan mencari pelampiasan. Dendam membara dalam hati Ligon membuatnya menjual pabrik sabun di Pulau Yeol kepada seorang rekan bisnis lain yang sebelumnya sama-sama menginginkan pabrik itu. 궁금해서 그런데 거기 뭘 지으실 생각이십니까? Di lain sisi, ibu tiri Ligon menemui salah satu tetua dan mengutarakan asumsinya bahwa pernikahan Ligon dan Myung hanya pura-pura, begitupun dengan kehamilannya. Ia juga menyogok tetua itu agar membantunya menggeser tahta Ligon untuk Yong. Sang tetua pun menyanggupi dan meminta mereka untuk menemukan bukti valid tentang adanya pernikahan palsu. Usai kelas orang tua, Myung dan Ligon berpisah. Myung yang lapar lantas makan seorang diri dan bertemu dengan Daniel. Daniel lalu meminta Myung untuk ikut ke kafenya yang baru. Di sana, setelah Myung membantu Daniel merapikan perabotan kue, mereka pun saling mengobrol. Karena terbawa suasana, tanpa sadar, Myung menceritakan segala keresahannya kepada Daniel yang masih mengaku jika dirinya seorang pastor. Daniel sendiri merasa dekat dengan Myung karena mengingatkannya pada sang adik yang masih belum ditemukan. 귀여운 여동생이 생긴 것 같아서 정말 좋아요. Hari pun sudah malam, Daniel mengantar Myung pulang ke rumahnya. Saat Myung berhenti di depan sebuah rumah dan berkata bahwa itu adalah rumahnya, Daniel sangat terkejut dan tak menyangka jika suami Myung adalah Ligon. Di waktu yang bersamaan, Ligon yang baru pulang dari kantor memergoki Myung dan Daniel di depan rumahnya. Daniel sebenarnya sudah mengenal Ligon lantaran ia telah kenal dekat dengan keluarga ketua Wang. Namun Ligon tak mengenal Daniel. Kehadiran Daniel di malam itu membuat hati Ligon terusik. Terlebih sebelum pergi, Daniel berkata agar Myung tak sungkan untuk menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. 무슨 일 생기면 나한테 꼭 연락하고요. 알았죠? Berani-beraninya seorang pria berpesan demikian kepada istri orang dan bahkan di depan suaminya. Sementara itu, setelah berpikir matang, Myung meminta Ligon untuk memberinya waktu terkait penandatanganan perjanjian cerai. Ia masih berpikir akan merawat bayinya sendiri alih-alih meninggalkannya bersama Ligon. Namun Myung juga berkata, mungkin suatu hari nanti ia akan berubah pikiran setelah yakin siapa yang benar-benar dibutuhkan oleh anaknya. Sementara bagi Ligon, baik saat ini maupun 10 bulan mendatang, mereka akan tetap bercerai apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Myung datang ke kelas orang tua lagi seorang diri. Saat instruktur memberi tugas para suami untuk menjahit baju lampin, Myung berniat menjahitnya sendiri karena berpikir Ligon tak akan meluangkan waktu untuk kelas itu. Ternyata dugaannya salah. Di tengah keheranan sang instruktur, Ligon tiba-tiba muncul dengan tawa khasnya yang menggelegar.
어설프다. Tak hanya itu saja, Ligon juga langsung meminta jarum dan benang dan segera menjahit baju lampin bayi dengan ekspresi bahagia. Melihatnya, hati Miyong pun menjadi berbunga-bunga, meskipun ia tahu jika kedatangan Ligon semata-mata hanya demi sang bayi dalam kandungannya. Usai kelas, Miyong dan Ligon yang sedang menunggu lift untuk pulang, tiba-tiba dikejutkan dengan sapaan seorang gadis yang mengaku sebagai sahabat Sera. Ligon kelabakan menjawab, sementara Miyong yang peka lantas berbohong jika ia adalah asisten Ligon. Memang kebaikan Miyong tak perlu diragukan lagi. Ia bahkan mau saja membuangkan sampah gadis sahabat Sera itu hingga membuat Ligon kesal dan tak habis pikir. 지건 죽어버리지 팔이 없나 다리가 없네. Di lain sisi, Sera yang telah menyelesaikan pertunjukan tengah berkemas untuk kembali ke Korea. Hatinya sangat senang karena akan segera bertemu dengan Ligon. Sebenarnya, Sera merasa ada yang aneh pada Ligon akhir-akhir ini. Namun perasaan itu ia tepis lantaran Sera berpikir Ligon akan selalu menunggunya seperti yang sudah-sudah. Sera tak tahu saja jika Ligon sebenarnya mulai merasakan getaran-getaran yang tak biasa ketika ia bersama Miyong. Di depan para tetua yang meragukan pernikahan mereka, Miyong menjelaskan asal-usul kampung halamannya yang bersih dan nyaman. Para tetua pun terpikat dengan tutur kata Miyong yang sopan, mengabaikan satu tetua yang memprovokasi mereka sebelumnya untuk menggeser posisi pewaris. Menurut para tetua lain, Ligon telah menemukan sebuah berlian. Setelah mendengar kata-kata Miyong yang amat mencintai kampung halamannya itu, Ligon meminta Tuan Tak mencari tahu apa yang dilakukan rekan bisnis yang telah membeli pabriknya di Pulau Yeol. Ternyata rekan bisnisnya itu akan menjadikan Pulau Yeol sebagai tempat pembuangan limbah industri. Ligon pun menyesal, ia lantas menghubungi rekan bisnisnya untuk bernegosiasi. 다시자. 내가 알아보라는 거. Tak ada yang tahu perasaan manusia bisa terbolak-balik kapan saja, seperti perasaan Ligon yang sedikit demi sedikit berubah menjadi lembut kepada Miyong. Padahal sebelumnya, hatinya hanya dipenuhi kekesalan dan amarah. Mungkin karena sering bersama, Ligon pun menjadi lebih perhatian kepada Miyong. Ia bahkan bersedia ikut menari dan bernyanyi bersama dengan warga di Pulau Yeol ketika rombongan Ibu Miyong datang ke Seoul. Miyong sendiri tak menyangka jika Ligon akan meluangkan waktu untuk bersenang-senang bersama mereka. Meskipun pemarah dan kadang bersikap dingin, Ligon sebenarnya adalah pria yang baik dan pengertian. Melihat ketulusan Ligon, Ibu Miyong menjadi tenang, lantaran sebelumnya ia mengira jika Ligon pernah menyiksa Miyong. Dengan tulus pula, Ibu Miyong merentangkan tangan untuk memeluk Ligon dan memintanya menganggap Ibu Miyong sebagai ibunya sendiri. 그래, 내도 네 엄마라고 생각해라. Hati Ligon pun terasa hangat karena pelukan itu. Sudah lama ia tak merasakan kasih sayang seorang ibu dan Ibu Miyong membuatnya seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya. Demi Miyong dan sang ibu serta demi Pulau Yeol yang indah dan bersih, Ligon akhirnya rela membayar denda pembatalan kesepakatan dengan rekan bisnisnya itu. Tak akan mungkin ia tega membuat Miyong dan para warga Yeol bersedih karena keputusannya yang konyol tempo hari. Dengan wajah penuh kelegaan dan kesadaran penuh, Ligon memakai kembali cincin pernikahan yang sebelumnya ia lepaskan. Di tempat pameran karya seni Daniel, Miyong yang datang atas undangan pria itu tiba-tiba menerima pesan misterius yang berisi bukti penjualan pabrik sabun di Pulau Yeol yang akan dijadikan tempat pembuangan limbah. Miyong pun sangat terkejut dan gemetaran. Daniel yang melihat hal itu pun lantas mendekat dan bertanya apakah yang terjadi. Miyong pun menceritakan masalahnya sembari berlinang air mata. Miyong juga dibuat bingung, sebenarnya Ligon ini orang seperti apa? Di waktu yang bersamaan, Daniel melihat Ligon datang. Sebuah rencana pun terbesit di benak Daniel saat Miyong hendak berlalu. Pria mana yang tak marah ketika istrinya dipeluk oleh laki-laki lain? Ini bukan hanya soal cinta, namun juga harga diri. Bagi Ligon, meskipun hubungan keduanya hanyalah pernikahan kontrak, Miyong harus berpura-pura bahagia di depan orang lain. Namun bagaimana bisa Miyong berbuat demikian jika Ligon telah membuatnya kecewa? Miyong lalu mempertanyakan apakah arti dirinya bagi Ligon. Ia tak mengungkapkan secara langsung mengenai kekecewaannya ketika mendengar Ligon menjual pabrik sabun kepada perusahaan yang buruk. 아니 갑자기 그런 얘기 왜 하는 거예요? 이건 씨,
Karena berniat menghibur Myong, Lee-gon pulang sembari membawa kue tart yang besar. Namun yang dilihatnya justru Myong telah menenteng koper dan bersiap pulang ke Pulau Yeol. Meskipun Lee-gon bertanya, Myong tetap tak menjelaskan secara langsung hal apa yang membuatnya merajuk. 있는 듯 없는 듯 살아달라면서요. Karena tak tahan, Lee-gon akhirnya membiarkan Myong pergi dan berpura-pura tak peduli. Hati yang resah membawa Myong lewat di depan kafe milik Daniel. Daniel yang melihatnya pun segera memintanya untuk mampir. 마침 잘 됐다. 나 안 그래도 이거 준비 중이었는데. Seperti biasa, keduanya tak segan berbagi keresahan masing-masing. Saat ini, Myong pun lebih leluasa bercerita setelah tahu bahwa Daniel bukan seorang pastor. Menuruti saran Daniel, Myong akhirnya kembali ke rumah Lee-gon. Tak disangka, ternyata Lee-gon sudah menunggunya di depan gerbang. Meskipun tampak tak peduli, sebenarnya Lee-gon sangat khawatir jika Myong pergi sendirian. 이렇게 돌아올 거 사람 걱정시키니까 좋아요? Malam itu pun berlalu dengan kesepakatan bahwa mereka akan kembali bersikap sesuai kontrak perjanjian. Keesokan harinya, kakak Myong yang bernama Mija berkunjung bersama sang suami. Mereka berniat pindah ke Seoul sembari memastikan bahwa Myong diperlakukan baik oleh keluarga Lee-gon. 서울수도 살아보고 고맙습니다. Lee-gon dan Myong pun berpura-pura lengket seperti pasangan yang saling mencintai agar tak membuat mereka khawatir. Akan tetapi, keresahan Myong tak bisa ditutupi. Ia sengaja tak mengizinkan Lee-gon pergi naik kapal feri bersama Mija dengan alasan sibuk. Meskipun demikian, Lee-gon akhirnya tetap menyusul karena tak bisa membiarkan Myong tampak menyedihkan di depan kakaknya. Di kapal itu, Myong akhirnya bicara tentang penjualan pabrik sabun dan tempat pembuangan limbah. 왜 여울도 공장을 그렇게 이상한 데다가 팔았어요? Lee-gon akhirnya mengerti mengapa Myong sangat marah padanya. Namun belum sempat ia menjelaskan hal yang terjadi, Mija yang mendengar obrolan mereka langsung mengamuk dan menjadikan Lee-gon bulan-bulanan. Seketika mereka pun panik dan membawa Mija masuk ke ruangan di dalam kapal. Sayangnya, Lee-gon tak menemukan dokter di kapal itu, sementara butuh 20 menit sebelum kapal mencapai daratan. Tak ada jalan lain, ia pun membantu Mija melahirkan dengan selamat. Kelegaan meliputi seluruh keluarga Myong. Sang ibu semakin menyayangi Lee-gon dan berulang kali memeluknya. Para warga juga turut berterima kasih kepada Lee-gon karena sudah membangun pusat komunitas di Pulau Yeol. Mendengar Lee-gon yang batal menjual pabriknya ke perusahaan buruk, lenyap sudah kekesalan di hati Myong. 아이고야, 이 마누라랑 서울 구경 갔는데 어찌 알았겠나. Cara pandang Myong pun kini berubah. Ia berjanji akan menuruti semua keinginan Lee-gon. Melihat perjuangan seorang ibu yang melahirkan, membuat Lee-gon makin bersikap baik terhadap Myong. Ia bahkan melarang Myong tidur di sofa lagi dan memintanya tidur di atas ranjang. Lee-gon baru menyadari betapa tak nyamannya posisi tidur Myong saat mereka bertukar tempat. Lama-kelamaan, Lee-gon merasa keegoisannya tak adil untuk Myong dan Sera. Myong yang terus mengalah dan menuruti semua permintaannya membuat Lee-gon tak tega jika istrinya itu harus menderita tekanan batin karena suaminya mencintai wanita lain. Lee-gon pada akhirnya meminta Tuan Tak untuk memesan tiket ke New York. Ia merasa harus segera mengakhiri hubungannya dengan Sera. Suatu malam, karena merasa tak nyaman tidur di sofa dan tak tega membiarkan Myong pindah dari ranjang, Lee-gon memutuskan agar mereka tidur bersama. Namun setelah berusaha tidur dengan tenang tanpa berpikir macam-macam, mereka tetap gelisah karena merasa ada yang aneh dengan perasaan masing-masing. 이거는 떨리는 게 아니야. Ketika Myong pamit untuk pindah, tiba-tiba saja Lee-gon menariknya dalam pelukan dan menyentuh wajah Myong seolah akan menciumnya. Tak ada yang bisa menolak takdir seperti Lee-gon yang tak mampu menolak pesona Myong. Ketika istrinya tengah terlelap, Lee-gon memandangi sembari menepuk-nepuk bahunya layaknya menidurkan bayi. Ia telah memantapkan diri untuk sepenuhnya menjadi milik Myong. Keesokan harinya, usai mengikuti kelas orang tua dan makan bersama, Lee-gon mengajak Myong berkunjung ke kantornya. Seluruh karyawan pun memandangi mereka hingga Myong tertunduk malu dan menolak berjalan berdampingan. Menyadari hal tersebut, Lee-gon lantas menggandeng tangan Myong dan memintanya untuk percaya diri sebagai istri seorang presdir. 미영 씨는 이제 포스트잇이 아니에요. 뒤에 숨지. Untuk sesaat, keduanya memang tampak seperti pasangan pengantin baru yang sangat bahagia.
Namun ketika keduanya memasuki ruangan Ligon, awan gelap langsung menyelimuti hati Myung yang semula cerah. Bagaimana tidak, Sera tiba-tiba datang dan langsung memeluk Ligon dengan erat di depan mata kepalanya sendiri. Saking bahagianya, Sera baru menyadari jika di ruangan tersebut ada orang lain bersama Ligon. 누구야? Sebenarnya, Ligon ingin langsung memperkenalkan Myung sebagai istrinya. Namun wanita itu segera menyela ucapannya dan mengaku sebagai asisten pribadi ketua Wang. Saat berbicara berdua, Ligon memarahi Myung karena menyembunyikan jati dirinya. Namun Myung memiliki alasan tersendiri karena bagaimanapun Sera tampak sangat bahagia ketika bertemu dengan Ligon. Jika memberitahu status Myung saat ini bukanlah waktu yang tepat dan Sera pasti belum siap menerimanya. Ligon pun setuju dengan alasan Myung dan lantas kembali menemui Sera dengan tawa yang ia buat-buat. Situasi ini tak mudah bagi Ligon. Ia tak ingin menyakiti hati Sera, namun juga tak tega melihat istrinya kesepian. Meskipun Myung tampak baik-baik saja di depan semua orang, sebenarnya ia sering menangis dalam kesendirian. Sementara Ligon dan Myung menghadapi rumitnya perasaan mereka, di luar sana rumor keji berhembus dengan kencang. Rumor itu membawa para wartawan untuk mengejar Myung yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Mereka terus menyudutkan Myung sebagai gadis miskin yang sengaja merebut pria kaya dari sang kekasih demi kehidupan yang mapan. Beruntungnya Daniel datang membantu Myung dan mengusir para wartawan. Daniel bahkan tak segan mengakui dirinya sebagai kakak Myung. 동네 오빠입니다. Rumor itu tak berhenti sampai di sana. Ibu tiri Ligon pun memanfaatkan rumor dan kembalinya Sera untuk memperingatkan Myung bahwa gadis itu hanyalah orang kedua seperti dirinya yang bisa sewaktu-waktu dicampakkan dan tak punya tempat bersandar. Dalam hati, Myung menyetujui ucapan ibu tiri Ligon. Terlebih setelahnya, ketika Myung mengantar Ligon pergi berangkat bekerja, pria itu tampak acuh dan tak melambaikan tangan seperti biasanya. Myung berpikir sikap Ligon yang demikian pastilah karena pertemuan mereka dengan Sera kemarin. Ketika hari hujan, Sera datang tepat ketika Ligon dan Myung baru pulang dari rumah sakit setelah mereka menjenguk ibunya. Dengan ceria, Sera mengatakan akan menemui Nenek Kun sembari membawakan kado. Karena tak ingin terus-menerus membohongi Sera, Ligon akhirnya memberitahu bahwa dirinya sudah menikah dengan Myung sebagai istri sekaligus ibu dari anaknya yang akan lahir. Tentu saja Sera tak percaya dan menganggap Ligon hanya bercanda. Namun ketika mendengar permintaan maaf dari Myung, Sera pun sadar jika Ligon serius dengan ucapannya. Merasa kecewa, marah dan sakit hati yang ia rasakan membuat Sera tak mampu berkata-kata lebih. Ia pun memilih pergi meninggalkan Ligon yang tangisnya turut lebur bersama hujan. Dalam kesendiriannya, Ligon hanya bisa menangis mengenang kebersamaannya dengan Sera. Di lain tempat, Myung pun menangis karena menyadari Ligon dan Sera masih saling mencintai. Untuk menepis rumor, ketua Wang mengajak Myung ke perkumpulan kelas atas. Di sana, nenek Ligon memperkenalkannya sebagai cucu menantu, istri sang presdir Jangin Chemical. 아이고 안녕하세요. 우리 선주면. Awalnya orang-orang memuji kecantikan Myung, namun ketika ketua Wang meninggalkannya karena ada urusan, tamu-tamu itu merundungnya dengan sebutan wanita yang tak tahu malu. Seolah belum cukup, teman Sera yang pernah bertemu dengannya saat bersama Ligon malah menyiram wajah Myung dengan minuman. Kehadiran Byung Chul pun turut menambah rasa sesak di dada Myung. Mantan teman kencannya itu tega mempermalukan Myung di depan para tamu dengan membeberkan masa lalunya sebagai karyawan rendahan di sebuah firma hukum. Myung menangis tanpa suara. Para tamu yang terprovokasi ucapan Byung Chul semakin menudingnya sebagai gadis miskin yang ingin menjadi Cinderella. Saat Myung merasa tak ada yang membelanya, tiba-tiba Ligon muncul dengan tawa khasnya di depan panggung. Dengan gayanya yang arogan, Ligon mengusir Byung Chul dan menyebutnya sampah. Ia bahkan memperkenalkan Myung sebagai istrinya dan dengan bangga menyebut Myung sebagai berlian yang tak pantas berada di antara kerikil jelek. Myung memanglah wanita biasa. Sejak kecil, nilai matematikanya selalu buruk. Mungkin ia tak pandai berhitung, namun ia tak akan pernah perhitungan ketika membantu orang lain. Bagi Ligon, istrinya yang biasa-biasa saja itu sangatlah istimewa.
Usai memperkenalkan Myung, Lee Gon mengajaknya pergi ke tepi sungai Han. Di sana ia mengajak Myung berdansa dan memberikan kejutan dengan ledakan kembang api yang indah. Lee Gon meminta maaf karena ia sempat mengabaikan Myung. Ternyata itu bukan karena ia membenci sang istri, melainkan karena Lee Gon belum siap kembali. Namun di malam itu, Lee Gon telah memutuskan akan tetap bersama Myung. Seharusnya Myung merasa senang, namun yang dirasakannya justru merasa ketakutan. Ia takut tak akan mampu melepaskan Lee Gon saat hari itu tiba. 나 기다려줘서 Kekuatan cinta mampu melembutkan hati yang mulanya sekeras batu. Itulah yang terjadi pada Lee Gon saat ini. Sejak mendeklarasikan dirinya akan kembali bersama Myung, Lee Gon semakin terang-terangan untuk mengungkapkan rasa cintanya lewat perhatian-perhatian kecil. Myung pun menerimanya dengan senang hati, dan bahkan mereka tak segan lagi bermesraan di depan para karyawan maupun di hadapan keluarga Myung. Akan tetapi, di balik semua kebahagiaan yang dirasakannya, sebenarnya Lee Gon tengah khawatir dengan kemungkinan penyakit keturunan yang bisa saja muncul dan membuatnya pergi dalam waktu dekat. Pasalnya, para pria di keluarga Lee Gon meninggal di usia 30-an. Lee Gon menceritakan keresahannya pada Dokter Octopus bahwa ia ingin hidup setidaknya sampai anaknya berusia 20 tahun. Dan begitu, ia bisa melindungi anaknya sampai dewasa di mata hukum. Di lain sisi, gara-gara Lee Gon membatalkan kesepakatan atas penjualan pabrik di pulau, ia pun harus membayar uang penalti yang jumlahnya tak sedikit. Posisi Lee Gon sebagai presidir pun terancam dilengsarkan. Namun ia menyiasatinya dengan mendapuk Daniel sebagai desainer untuk produk barunya yang akan segera dirilis. Hal itu membuat para tetua kesal lantaran usaha mereka selalu gagal untuk memecat Lee Gon. Daniel dan Lee Gon sebenarnya selalu terlibat perang dingin. Lee Gon cemburu melihat kedekatan desainer itu dengan istrinya hingga ia tak menyukai Daniel secara personal. Meskipun demikian, Lee Gon mengakui kemampuan Daniel secara profesional. Terlebih, kerjasama mereka pun turut menaikkan citra Jangin Chemical di mata publik. Demi menunjang penjualan produk baru mereka, Yong membuat promosi dengan mengatur sesi foto bersama antara Lee Gon, Myung, dan Daniel. Lee Gon pun terpaksa setuju karena ia tak mampu lagi membayar penalti jika sampai membatalkan kerjasamanya dengan Daniel. Kesempatan itu juga digunakan Lee Gon untuk tampil mesra bersama Myung. Myung sangat bahagia diperlakukan Lee Gon dengan penuh kasih. Terlebih saat ini, mereka juga sering makan siang bersama di kantor. Myung bahkan mengira jika ia bisa hidup selamanya bersama Lee Gon. Namun telepon dari Sera menjatuhkan angan-angannya itu ke dasar bumi. Sera rupanya meminta bertemu di daerah Gangnam. Ia juga meminta Myung merahasiakannya dari Lee Gon. Dalam pertemuan itu, Sera membicarakan status pernikahan Lee Gon dengan Myung yang terjadi tanpa dasar cinta. Menurutnya, Myung akan menderita jika terus bersama Lee Gon karena kebersamaan mereka hanyalah bentuk tanggung jawab atas anak yang dikandung Myung. 자신의 아이의 엄마이기 때문에 옆에 있어야 한다고요. Mendengar hal tersebut, Myung langsung teringat dengan perjanjian perceraian yang pernah diutarakan oleh Lee Gon. Benar kata Sera, tak ada gunanya Myung dan Lee Gon terus bersama karena nantinya mereka juga akan berpisah. Usai bertemu dengan Sera, Myung menceritakan semuanya kepada Daniel. Daniel yang tak bisa membantu Myung merasa marah pada dirinya sendiri. Melihat Myung menderita karena perasaan, membuat Daniel juga tak tega. 결론 내릴 때까지 더 힘들어하는 건 늘 미영 씨 몫이잖아요. Ia pun meminta Myung untuk tinggal sebentar agar Myung lebih siap ketika bertemu dengan Lee Gon di rumah. Sementara itu, Lee Gon yang baru pulang bekerja mencari Myung ke seluruh penjuru kamarnya. Namun ia tak menemukan siapapun. Lee Gon menunggu sang istri di halaman sembari mondar-mandir. Ketika Myung akhirnya pulang, Lee Gon langsung memarahinya karena ia sangat cemas. Myung tak menjawab apa-apa selain memeluk Lee Gon dengan erat. Hatinya benar-benar menginginkan Lee Gon, namun ia merasa tak berdaya dengan keadaan mereka yang sangat rumit. Di acara lelang amal, Ketua Wang meminta Myung datang mewakilinya. Alangkah terkejutnya Myung ketika di tengah acara, cangkir yang ia buat ternyata masuk ke dalam daftar lelang. 우리 개똥이 아니야? Rupanya itu adalah perbuatan ibu tiri Lee Gon yang sengaja ingin mempermalukan Myung di depan banyak tamu, lantaran nama cangkir itu yang cukup aneh. Nama yang tertera pada cangkir tersebut adalah panggilan yang akan Myung berikan untuk bayi yang ada dalam kandungannya.
Awalnya, cangkir tersebut dilelang dengan harga 10.000 won. Tentu saja tak ada yang mau menawarnya lagi karena bagi mereka itu hanyalah cangkir biasa. Namun ketika Daniel menawarnya dengan harga 1 juta won dan memberikan penjelasan singkat tentang seni yang melibatkan emosi, peserta lelang mulai berani menawar dengan harga yang tinggi. Lee Gon pun tak mau kalah dan turut menaikkan tawaran untuk mengungguli Daniel. Myung yang melihatnya pun merasa tak nyaman karena persaingan antara Lee Gon dan Daniel tampak sangat kentara di depan para peserta. 800. Jelas saja, tamu yang lain tak berani menawar lebih tinggi dari harga itu. Seharusnya Myung senang karena ia tak jadi dipermalukan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Myung semakin takut. Ia pun segera meninggalkan ruangan lelang dan hendak pulang. Lee Gon yang bingung dengan sikap Myung berusaha mengejar dan menahannya. Ia terus bertanya apa kesalahannya hingga Myung selalu ingin menjauh. 안 보이면 마음도 불편해. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Myung menginginkan sesuatu bagi dirinya sendiri, yakni memiliki Lee Gon seutuhnya. Namun Myung sadar bahwa sedekat apapun mereka saat ini, perjanjian cerai telah menunggu untuk ditandatangani. Ia meminta Lee Gon untuk mengakhiri semuanya saat ini juga sebelum perasaan Myung semakin dalam. Lee Gon tak terima bagaimana bisa Myung tak peka dengan perasaannya karena sesungguhnya mereka saling menginginkan. Melihat Myung yang terus mengungkapkan rasa takutnya, Lee Gon tak mampu menahan diri untuk mengecup bibirnya dengan segenap perasaan. Usai berbagi perasaan di malam itu, Lee Gon merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Gairahnya seolah ingin meledak ketika berada di dekat Myung. Namun Lee Gon tak mau gegabah dan memaksa Myung. Sebaliknya, ia berusaha keras mengendalikan diri dan menunggu sampai Myung tak ragu menerima luapan hasratnya yang begitu menggebu-gebu. Seiring kedekatan keduanya, Lee Gon dan Myung pun menjadi lebih antusias dalam menyambut anak mereka yang akan lahir pada tanggal 14 Februari. Usai memeriksakan diri ke dokter, keduanya juga berbelanja pakaian bayi bersama. Kebahagiaan benar-benar tengah meliputi dua sejoli itu, hingga tak sadar bahaya terus mengancam untuk memisahkan mereka. Ibu tiri Lee Gon yang tak suka ketika kisah cinta Lee Gon dan Myung dimuat di majalah, lantas mencari sesuatu tentang hubungan mereka. Suatu hari ketika Lee Gon dan Myung tengah keluar, ibu tiri Lee Gon masuk ke kamar dan berhasil menemukan perjanjian cerai yang telah ditandatangani oleh Lee Gon. Ia pun tersenyum lebar dan langsung membawanya menghadap salah seorang ketua yang selama ini membantunya. Tentu saja, tetua yang serakah amat senang karena pada akhirnya ia menemukan alasan untuk memecat Lee Gon dalam rapat pemegang saham. 이래도 제가 다시 반지하러 가야겠습니까? Tak menunggu waktu lama, kabar tentang perjanjian cerai itu pun muncul di majalah dan surat kabar pada keesokan harinya. Sungguh ironis, karena beberapa hari sebelum skandal itu muncul, publik lebih dulu disuguhi kisah cinta manis antara Lee Gon dan Myung. Di hadapan Ketua Wang dan beberapa tetua lainnya, Lee Gon dan Myung sama-sama tak bisa menyangkal tentang perjanjian itu. Ketua Wang yang amat terkejut dengan pengakuan mereka, bahkan hampir pingsan karena tekanan darahnya yang naik. Di waktu yang bersamaan, Ibu Myung yang juga membaca berita perjanjian cerai di surat kabar lantas mendatangi rumah keluarga Lee untuk menyeret Myung pulang. 엄마. Meskipun Myung dan Lee Gon sama-sama memohon untuk diberi kesempatan menjelaskan, Ibu Myung seolah tak peduli. Ia tak rela jika putri kesayangannya diperlakukan sedemikian keji. Bahkan di beberapa artikel, Myung disebut-sebut sebagai wanita yang rela menjual anaknya hanya demi uang. Myung yang tak tega melihat ibunya pada akhirnya setuju untuk pulang bersama, sementara Lee Gon harus merawat sang nenek yang mendadak pingsan. 그 치사한 줄 알면서 내가 그런 짓 했어. Baik Lee Gon maupun Myung sebenarnya telah berencana merayakan ultah mereka bersama-sama. Myung bahkan sudah menyiapkan hadiah cangkir yang dilukisnya sendiri. Sementara Lee Gon sudah memesan tempat di restoran mewah untuk makan malam romantis. Dalam keadaan kacau, Lee Gon masih ingin menempati janjinya untuk merayakan ultah bersama. Ia juga menyuruh Tuan Tak menyusun rencana agar Myung bisa menyelinap keluar dari rumah tanpa dikejar wartawan yang terus mengganggunya. Sementara Lee Gon sendiri juga melakukan penyamaran untuk hal yang sama. Myung memang berhasil menjalankan misi, namun saat Lee Gon dalam perjalanan untuk menemui Myung,
Tuan Tak mendapat kabar bahwa para pemegang saham sedang rapat darurat dengan agenda pemecatan Lee Gon sebagai presiden. Tuan Tak memutar balik kemudi untuk menuju ke perusahaan, namun Lee Gon bersikeras ingin menemui Myung hanya demi mengucapkan selamat ulang tahun. Sementara itu, Daniel yang melihat berita tentang Lee Gon dan Myung terlihat termenung. Mengapa skandal perjanjian cerai itu muncul bertepatan dengan hari ultah mereka? Daniel mungkin tak peduli dengan Lee Gon, namun ia sangat mencemaskan Myung. Ia pun segera menghubungi dan bertanya di manakah Myung saat ini berada. Daniel 씨. Di lain sisi, Sera yang kehilangan semangat sejak perpisahannya dengan Lee Gon seperti mendapat angin segar ketika temannya menunjukkan artikel skandal yang mengguncang pernikahan Lee Gon di internet. Sera pun langsung memesan tiket ke Korea. Ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk merebut Lee Gon kembali. Tak jauh berbeda dengan Sera, Daniel yang cemas akhirnya datang ke tempat yang disebutkan oleh Myung. Dari kejauhan, Daniel melihat Myung terkantuk-kantuk sembari menunggu Lee Gon datang. Awalnya, ia tak ingin mendekat dan hanya menelpon untuk mendengar sendiri bagaimanakah keadaan Myung. Namun di luar dugaan, Myung menjawab jika dirinya baik-baik saja dan akan makan malam bersama Lee Gon. Karena tak tahan lagi, Daniel pun menghampiri Myung dan bertanya mengapa Myung masih mengharapkan pria yang selalu menyakitinya. Myung masih tak mengerti dengan maksud Daniel, hingga pada akhirnya Daniel pun mengatakan perasaannya yang sesungguhnya, bahwa ia ingin menjaga Myung bukan sebagai seorang adik. 미영 씨가 더 이상 안 그랬으면 좋겠어요. Di waktu yang bersamaan, Lee Gon yang kukuh ingin tetap menemui Myung memaksa turun dari mobilnya. Ia tak peduli lagi dengan perusahaan atau apapun. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Myung seorang. Tuan Tak yang awalnya berusaha menghalangi, pada akhirnya menyerah dan membiarkan Lee Gon berjalan berlawanan arah. Namun baru beberapa langkah, Lee Gon mendadak pingsan hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Entah apa yang terjadi dengan Lee Gon, saat Myung masih setia menunggunya, Lee Gon justru tengah menerima perawatan intensif karena ia tak kunjung sadarkan diri. Seharusnya Myung ada bersamanya, namun takdir seolah mempermainkan mereka berdua. Saat membuka mata dan menemukan Sera di sampingnya, Lee Gon sangat antusias karena mengira lamarannya di Makau telah diterima. Lee Gon bahkan memanggil Sera dengan sebutan sayang. Meskipun merasa aneh dengan kondisi Lee Gon, Sera tetap senang karena mengira hubungan keduanya akan kembali seperti dulu. Dari pemeriksaan seorang dokter, ada kemungkinan Lee Gon mengalami gejala penyakit keturunan keluarganya, yang salah satunya adalah amnesia. Namun sang dokter belum bisa memastikan karena gejala lainnya belum muncul. Bisa jadi Lee Gon hanya amnesia karena stres dan banyak pikiran. Myung yang mendengar kabar tentang Lee Gon bergegas datang ke rumah sakit diantar oleh Daniel. Setibanya di sana, kesabaran Myung kembali diuji manakala Lee Gon tengah berpelukan dengan Sera di depan matanya. Namun tiba-tiba Lee Gon berbalik dan menyapa Myung sebagai seorang gadis cincin anjing. Ternyata Lee Gon masih ingat pertemuan pertama mereka sewaktu dikejar anjing. 나 알지. Di sebuah ruang tunggu, Sera mengajak Myung membicarakan kondisi Lee Gon. Menurutnya, mereka harus menuruti saran dokter untuk tidak memaksa Lee Gon mengingat apa yang telah terjadi, karena hal itu bisa memperburuk ingatannya. 그러고 나서부터는 계속 Keesokan harinya, Myung menemui dokter Octopus. Sang dokter pun menyarankan Myung untuk bersabar dengan kondisi suaminya. Tak diduga, tiba-tiba Lee Gon masuk ke ruangan dan menaruh curiga ketika dokter Octopus menunjukkan rekam medisnya kepada Myung. Tak ada jalan lain, Myung pun akhirnya berpura-pura menjadi asisten pribadi Lee Gon yang direkrut karena keahliannya berlari sewaktu mereka dikejar anjing. Meskipun merasa aneh, Lee Gon pun akhirnya menerima saja pernyataan itu lantaran Tuan Tak juga turut membenarkan. 김 비서 여기 있었네? Sebenarnya tak masalah bagi Myung jika ia diperlakukan Lee Gon sebagai asisten. Yang terpenting baginya hanyalah bisa berada di dekat Lee Gon tanpa merasa asing. Sera yang merasa khawatir lantas memperingatkan Myung untuk menjauhi Lee Gon. Namun Myung menolaknya karena bagaimanapun ia ingin berada di sisi Lee Gon sampai ingatannya pulih. Kondisi Lee Gon yang amnesia sengaja dirahasiakan oleh Tuan Tak dari semua orang termasuk Ketua Wang. Myung sendiri juga merahasiakan hal itu dari sang ibu. 그 사람 아프다.
Baik Ketua Wang maupun Ibu Myung sama-sama kesal dengan Lee Gon karena tak kunjung meminta maaf dan membawa Myung kembali. Mereka tak tahu saja jika Lee Gon telah melupakan pernikahannya dan juga perasaannya terhadap Myung. Setelah mengetahui dirinya kehilangan ingatan selama 3 bulan terakhir, Lee Gon pun memutuskan untuk mengecek ponsel dan menemukan nama si pecinta di kontaknya. Karena penasaran, Lee Gon menelponnya dan pada akhirnya ia mengetahui jika itu adalah nomor Myung. Lee Gon lantas memberikan berbagai macam instruksi dan menyuruh Myung segera ke rumah sakit sembari membawa semua yang dipesannya. 사장이 없는 틈을 타가지고 땡땡이 치는 거 좀 딱 걸린 거라고. Saat menunggu Myung, Lee Gon membuka internet dan menemukan artikel teratas tentang skandal pernikahan kontrak. Lee Gon pada akhirnya tahu bahwa Myung bukanlah asisten melainkan istrinya. Ketika Myung datang, Lee Gon mengajaknya berbicara empat mata dan di saat itulah Myung kembali menerima kata-kata yang menyakitkan. Lee Gon tak ingat jika ia telah jatuh cinta dengan Myung dan bahkan ia menuduh Myung hendak menukar bayinya dengan uang serta meragukan jika dirinya adalah ayah dari bayi itu. Meskipun teramat sedih, Myung berusaha memahami jika Lee Gon hanya belum mengingatnya saja, bukan tak mencintainya. 왜 거짓말을 한 겁니까, 비서는? Sementara itu, Sera terus berusaha mendekati Lee Gon. Ia bahkan berhenti dari dunia balet demi cintanya. Namun keputusannya itu ditentang keras oleh sang ibu, lantaran ia tak mau Sera dicap sebagai wanita murahan. 너 미쳤구나. Saat Sera makan siang bersama Lee Gon, tiba-tiba 2 wanita kembar menghampiri mereka. Salah satu wanita itu adalah instruktur di kelas kehamilan, sementara yang lainnya adalah karyawan di toko perlengkapan bayi. Mereka sama-sama menyapa Lee Gon dan menanyakan kabar Myung. Namun, mereka pun terheran mengapa Lee Gon makan bersama wanita selain istrinya. Melihat semua itu, Sera pun kesal dan meninggalkan Lee Gon begitu saja. Saat Lee Gon menyusulnya, Sera memintanya untuk segera bercerai dengan Myung. Namun Lee Gon menolak karena ia masih ragu. Bagaimanapun, Myung sedang mengandung anaknya. Sera lantas meyakinkan bahwa ia akan merawat anak itu seperti anaknya sendiri ketika lahir nanti. 아기 때문이라면 그 여자가 애 놓고 그 애만 데려오면 되잖아. Usai melewati hari yang melelahkan, Lee Gon pulang ke rumah dan Ketua Wang langsung memarahinya karena tak membawa Myung turut serta. Lee Gon yang tak mengerti mengapa sang nenek sangat menyayangi Myung hanya bisa mengiyakan dan langsung masuk ke kamar atas saran Tuan Tak. Lee Gon merasa hanya beberapa hari tak pulang, namun suasana kamarnya telah berubah drastis. Ada buku cerita dan perlengkapan bayi di sana. Lee Gon juga menemukan buku harian yang ditulis oleh Myung. Saat membacanya, tanpa sadar Lee Gon meneteskan air mata. Keesokan harinya, Sera mengunjungi Lee Gon di kantor. Ia menanyakan foto mereka yang dulu dipajang di meja. Lee Gon pun mencarinya di laci. Dan ternyata, selain foto-fotonya dengan Sera, Lee Gon juga menemukan permen hati di sana. Seketika, ingatannya kembali tersusun satu persatu, mulai dari pertemuannya dengan Myung hingga bagaimana mereka mengungkapkan perasaan dan akhirnya berpisah. Kaki Lee Gon pun lantas melangkah keluar. Ia bahkan melepas tangan Sera yang berusaha menahannya pergi. Sembari mengemudi, Lee Gon teringat kisah cintanya dengan Myung dan sangat menyesali betapa ia sudah membuat istrinya menderita selama ini. Tangisnya semakin menjadi seiring laju rodanya menuju ke tempat Myung berada. Ketika ingatannya kembali, semua sangat menyakitkan bagi Lee Gon. Bahkan meskipun sudah sampai di restoran milik keluarga Myung, Lee Gon tak berani turun dari mobil dan hanya memandangi istrinya dari kejauhan. Ketakutan telah membungkus jiwanya hingga ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya baik dengan Sera maupun dengan Myung. Menurut Dr. Octopus, mendiang ayahnya dulu mengalami gejala yang sama dengan Lee Gon dan kian hari kian memburuk. Lee Gon yang menduga hidupnya tak lama lagi, lantas mengubah surat perjanjian cerai menjadi surat wasiat, yang mana Lee Gon akan memberikan hak asuh dan seluruh asetnya kepada Myung jika dirinya meninggal dunia. 이혼 합의서에 있는 모든 내용은 없는 걸로 하겠습니다. 대신 Berpisah dengan istri dan calon anak yang sangat dicintai bukanlah hal yang mudah. Untuk terakhir kalinya, Lee Gon ingin menghabiskan waktu bersama Myung di kelas kehamilan. Saat itu, instruktur meminta mereka untuk menulis surat sambutan bagi sang bayi ketika lahir kelak.
Ligon pun meminta Myung menulis surat berdasarkan ucapannya yang tanpa sadar juga merupakan curahan hatinya. Ketenaran, kekayaan, bahkan cinta tak akan ada artinya jika hidupnya tak lama lagi. Itulah yang dirasakan Ligon dan tak ingin ia bagi kepada Myung. Sebelum Ligon mengakhiri pernikahannya, ia lebih dulu menemui Sera untuk memutuskan hubungan. Sera yang tak siap berpisah lagi dengannya hanya bisa menangis dan memohon agar mereka bisa kembali seperti saat Myung belum hadir dalam hidup Ligon. Namun Ligon sama sekali tak terpengaruh dengan permintaan Sera karena keputusannya sudahlah bulat. Usai memantapkan hati, Ligon menghubungi Myung untuk bertemu. Ia juga membawa cangkir buatannya dan memberikannya kepada Myung. Saat Myung menerimanya, mengalirlah kata-kata perpisahan dari mulut Ligon. 아무리 봐도 우리 집안 분위기랑 어울리지 않길래. Sebelum berpisah, Ligon memberi pesan kepada Myung bahwa ia harus tetap menjadi lem super. Awalnya, Myung tak terpikirkan bahwa kata-kata Ligon menyeratkan jika ingatannya sudah kembali. Barulah saat ia sampai di seberang jalan, Myung menyadari jika Ligon pasti sudah mengingat kisah cinta mereka. Myung lantas berbalik dan memanggil Ligon, sementara Ligon memilih menguatkan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Namun beberapa detik kemudian, Ligon menyesali perbuatannya. Myung yang hendak berlari menyusul Ligon tiba-tiba terpental akibat ditabrak mobil. Cangkir yang dibawanya pun turut pecah dan begitulah semuanya berlangsung semakin rumit. Organ dalam Myung robek dan harus dioperasi. Namun tindakan itu membutuhkan anestesi yang jelas berbahaya bagi janin. Ligon pun terpaksa memilih untuk menyelamatkan Myung karena tak mungkin juga bayinya bisa bertahan jika kondisi ibunya terus memburuk. Ligon tak mau mengorbankan kedua nyawa yang sangat berarti baginya. Saat siuman setelah operasi, Myung pun histeris ketika mengetahui bayinya sudah tiada. Ligon pun tak bisa melakukan apa-apa selain berusaha menenangkan Myung dan terus-menerus meminta maaf. Rasa bersalah memukulnya hingga ia tak sanggup lagi lebih lama berada di sisi Myung. Setelah pulih, Myung kembali menemui Ligon. Sebelum benar-benar berpisah, ia bertanya, maukah Ligon melupakan masa lalu dan memulai lagi sedari awal? Namun Ligon hanya menjawab dengan permintaan maaf dan hari itu juga keduanya resmi bercerai. Usai perpisahannya dengan Ligon, Myung menemui Daniel yang hendak berpamitan sebelum kembali ke Perancis. Daniel telah menjual kafenya karena ia putus asa setelah pencarian adiknya tak pernah membuahkan hasil. Dalam pertemuan itu, Daniel menyodorkan brosur sekolah seni di Perancis dan meminta Myung mempertimbangkannya. 난 미영 씨가 거기 다니면 좋을 것 같은데. Di hari keberangkatan Myung ke Perancis, Ligon bertemu dengan ibu Myung. Ternyata ibu Myung pun sudah menjual restoran yang dulu dibeli dengan uang dari Ligon. Ibunya merasa tak berhak menerima apa-apa lagi dari mantan menantunya itu. Meskipun menyesali semua yang terjadi, ibu Myung sangat mengerti bahwa Myung dan Ligon sama-sama telah berusaha. 너도 미영이도 할 만큼 했다. Ligon tergerak ingin menemui Myung untuk terakhir kalinya. Sayangnya, saat itu Myung sudah berada di bandara bersama Daniel. Ligon berusaha mengejar sebelum Myung benar-benar pergi jauh. Namun sekencang apapun suaranya memanggil Myung di bandara, nyatanya keduanya tetap tak bertemu. Myung sendiri yakin bahwa kali ini keduanya benar-benar tak berjodoh. Beberapa tahun kemudian Myung kembali ke Korea. Dandanannya telah berubah menjadi lebih stylish dengan rambut warna merah anggur. Myung sempat berpapasan dengan Ligon, namun sepertinya Myung tak mengenali Ligon lagi. Tatapannya saat itu hanya fokus kepada Daniel yang telah menunggunya di bandara. Akan tetapi lain hal bagi Ligon. Meskipun sempat terlewat, Ligon menoleh dan seolah-olah mengenali bahwa wanita yang sebelumnya berpapasan dengannya adalah Myung. Di lain sisi, Myung telah menjelma menjadi seniman terkenal dengan nama Ellie Kim. Ia pulang ke Korea untuk mengadakan pameran lukisannya yang pertama di negeri asal. Tentu saja keberhasilan Myung tak lepas dari dukungan Daniel yang selalu ada di sisinya. Meskipun telah bersama dalam waktu yang lama, hubungan keduanya tak pernah berkembang lebih dari seorang teman. Hal serupa juga terjadi dengan Sera dan Ligon. Setelah berhenti dari balet, Sera menjadi guru tari di sebuah SMA.
Keahlian dan kecantikannya yang memikat membuatnya memiliki banyak penggemar hingga ia sering menerima hadiah. Seperti di hari itu, saat Lee Gon menjemput dan mengajaknya makan siang, Sera baru saja mendapat bunga dan kado dari muridnya yang sudah lulus. Sembari mengobrol dengan Lee Gon, Sera membuka hadiahnya yang ternyata berisi seuntai kalung cantik. Saat Lee Gon tengah memasang kalung di leher Sera, Myung memasuki restoran bersama Daniel. Tak terelakkan lagi, Myung pun melihat kedekatan antara Lee Gon dan Sera dari kejauhan, sehingga ia berpikir jika keduanya telah kembali bersama. Myung lantas memutuskan untuk mengabaikan rasa kecewanya, meskipun sesekali masih mencuri pandang ke meja Lee Gon dan Sera yang tak menyadari kehadirannya. Usai mengantar Sera pulang, Lee Gon segera menuju ke restoran ibu 3 anak milik keluarga Myung. Ternyata, meski sudah tak lagi menjadi menantu, hubungannya dengan mantan mertua masih terjalin hangat. Lee Gon menganggap ibu Myung seperti ibunya sendiri, begitupun sebaliknya. Sang ibu juga sangat senang ketika Lee Gon datang dan memakan masakannya dengan lahap. Setiap kali mereka bertemu, baik Lee Gon maupun ibunya tak pernah sekalipun membicarakan tentang Myung. Meskipun sebenarnya Lee Gon selalu tahu kabar tentang Myung. Di ruang rahasia yang kini menjadi tempatnya mengenang calon bayinya yang telah tiada, Lee Gon juga menyimpan foto-foto terbaru Myung dan brosur pameran lukisannya. Namun Lee Gon tak memiliki keberanian untuk menemui mantan istrinya itu karena khawatir akan membuatnya kembali terluka. Lee Gon tak berminat untuk menikah lagi, meskipun Ketua Wang terus mendesaknya. Sang nenek bahkan meminta agen perjodohan untuk mencarikan Lee Gon gadis lajang, walau sebenarnya Ketua Wang masih mengharapkan Myung untuk kembali menjadi cucu menantunya. Karena Lee Gon tak menunjukkan keinginan menikah lagi, ibu tiri Lee Gon mendesak Yong untuk ikut kencan buta. Ternyata mereka masih mengincar posisi pewaris Chengin Chemical. Tetua yang selalu membantu mereka pun mengusulkan agar Yong segera menemukan pendamping dan melahirkan anak. Tentunya agar hak pewaris Lee Gon berpindah kepadanya. Sementara itu, Lee Gon pergi keluar kota untuk mengunjungi pameran Myung. Di sana ia memesan kamar 2006, namun pihak hotel memberinya kamar 2009. Meskipun Lee Gon bersikeras meminta untuk bertukar, ia tak mendapatkan apa-apa karena kamar itu sudah lebih dulu ditempati tamu yang lain yang ternyata adalah Myung. Suasana hati Lee Gon tak karuan lantaran kamar yang dipesannya tak ada, dan ia pun bingung antara harus tetap mengunjungi pameran atau tidak. Lee Gon sangat merindukan Myung, namun ia juga takut untuk menemuinya. Namun pada akhirnya ia datang ke pameran dan bahkan membelikan karangan bunga yang sangat besar. Sambil mengendap-endap karena takut berpapasan dengan Myung, Lee Gon melihat lukisan-lukisan yang dipajang di pameran, hingga ia menemukan satu lukisan anak kecil dengan 2 tangan di samping telinga dan menunjukkan pose seperti mata siput. Lee Gon kenal betul pose itu adalah lambang siput cinta darinya untuk Myung. Lee Gon membeli lukisan tersebut dan meminta membungkusnya di tempat. Myung tak menyangka jika lukisan anak yang dibuatnya akan segera laku. Sebenarnya, Myung sendiri tak berniat menjualnya. Ia meminta kontak pembeli lukisannya dengan maksud untuk mengambilnya kembali. Sekuat apapun Lee Gon menahan diri untuk menghindari Myung, nyatanya ia malah kepanasan sendiri saat melihat kedekatan antara mantan istrinya dengan Daniel. Lee Gon pun menguntit kemanapun mereka pergi. Saat Myung dan Daniel tampak makin mesra, Lee Gon justru mengirim pesan sebagai orang yang membeli lukisan dan meminta bertemu di sebuah taman. Lee Gon memang datang, namun ia tak berani mendekati Myung dan berpura-pura mendadak demam lewat sebuah pesan. Karena penasaran dengan maksud dari lukisan yang dibelinya, ia bertanya kepada Myung. Tanpa sadar, Myung pun mengatakan lewat pesan bahwa lukisan tersebut adalah kenangan berharga yang juga bagian dari dirinya. Tentu saja, hal yang bagi Myung adalah kenangan berharga, menurut Lee Gon hanyalah luka mendalam yang diberikannya. Rasa bersalah pun kembali muncul di benak Lee Gon, hingga membuatnya menghukum diri lewat minum miras sampai mabuk berat. Saat setengah sadar, Lee Gon pulang ke hotel dan terus menggedor kamar 206. Myung yang merasa takut sekaligus penasaran akhirnya membuka pintu. Dan begitulah, keduanya kembali bertemu seperti takdir. 이건 씨.
Kamar yang digedor-gedor oleh Gun dalam kondisi mabuk ternyata adalah kamar Myung. Pria itu kemudian ambruk dan Myung membawanya masuk ke dalam kamar. Ketika terbangun, Gun menemukan memo dari Myung yang memintanya untuk segera pergi sebelum ia kembali. Ia juga berharap tak akan pernah bertemu lagi dengan Lee Gun. Saat Lee Gun sedang check out dari hotel, Daniel pun menghampirinya. Gun berterima kasih karena selama ini Daniel telah menjaga dan melindungi Myung. Namun Daniel melakukannya bukan karena Lee Gun, melainkan dirinya yang sangat mencintai dan menyayangi Myung. 그런 말에 자격이 있다고 생각합니까? Selama mereka kenal, Daniel dan Myung saling melengkapi. Ketika Myung bahagia maupun sedih, ia juga selalu ada di sampingnya. Begitupun sebaliknya. Seperti hari ini ketika Daniel mendapat kabar jika adiknya yang hilang telah ditemukan. Daniel janjian dengan sang adik di sebuah kafe. Pertemuan itu pun terjadi begitu cepat dan berubah menjadi momen yang sangat mengharukan. Tak ingin merusak momen itu, Myung meninggalkan keduanya. Di lain sisi, Young melihat-lihat foto Myung di internet. Ibunya tak mengira wanita yang lugu dan polos seperti Myung kini menjadi sangat terkenal. Young sangat merindukannya, begitupun dengan nenek Gun yang ada di sana. 얘 이거 미영이야? Ketenaran Myung memang tak terelakkan. Pameran hari pertama sangat ramai hingga ia sangat bahagia. Myung pun teringat jika esok hari lukisan yang dibeli Gun harus dikirimkan. Ia masih berusaha agar pembeli mempertimbangkan untuk membatalkan pesanan. Sayangnya, pembeli itu selalu mencari-cari alasan setiap kali akan diajak ketemuan. Mengetahui jika pembeli memiliki seorang anak, Myung membuat lukisan baru dengan gambar ibu dan anak sebagai gantinya. Namun lukisan yang telah dibeli tetap dikirim ke alamat yang tertera, yakni rumah manajer Tak. Saat lukisan itu sudah sampai, Myung mengirim pesan pada si pembeli. Ia berkata akan kembali ke Prancis dalam waktu dekat, sehingga ia menunggu keputusan pembeli dengan segera. 영자님, 제가 조만간 프랑스로 Di lain sisi, Young dan manajer Tak berencana untuk meningkatkan penjualan produk dengan melibatkan karya seniman wanita, sebab visual sangatlah penting. Ada beberapa seniman yang mereka usulkan, yang salah satunya Ellie Kim alias Myung. Namun Gun dengan tegas menolaknya. Manajer Tak tetap memberikan profil dan portofolio masing-masing seniman. Ia juga mengingatkan Gun untuk memisahkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi ketika sedang memilih. Beberapa hari kemudian, Young mengajak Myung bertemu karena merasa rindu. Terlihat Young mengagumi Myung yang sekarang telah menjadi wanita yang sukses dan penuh percaya diri. 저도 도련님 생각 많이 했어요. 정말요? Keesokan harinya, Daniel mengajak Myung makan siang dengan sang adik. Sebelum masuk ke restoran, ia melihat adik Daniel berbicara dengan staf agen kredit yang membantu Daniel mencari adiknya. Mereka berdua rupanya bersengkongkol untuk memoroti harta Daniel. Myung yang mengetahuinya pun tak tinggal diam. Saat Daniel sedang menerima telepon, Myung menegur adiknya. Ia merasa bahwa wanita tersebut bukanlah adik Daniel yang asli. Myung tak rela jika Daniel ditipu dan disakiti, sebab pria itu telah susah payah mencari adiknya. Namun orang tersebut justru memanfaatkan ketulusan Daniel. 저는 이상하게 미영 씨가 진짜 미영 씨가 아닌 것 같아요. Orang yang mengaku sebagai adik Daniel terlihat marah dan berusaha memukul Myung. Namun gelas yang ia pegang terlempar dan pecah tepat di kaki Daniel. Ternyata pria itu mendengarkan percakapan mereka. Daniel merasa begitu bodoh karena semudah itu mempercayai seseorang. Ia pun pergi ke tempat di mana terakhir kali melihat adiknya. Saat itu, keduanya masih kecil dan sedang bermain-main. Adik Daniel ingin makan es krim dan kebetulan di lokasi yang tidak terlalu jauh ada penjualnya. Ketika kembali dari membeli es krim itu, adik Daniel sudah tak ada. Setelah banyak hal yang sudah dilewati, Daniel memutuskan untuk berhenti mencari sang adik. Ia percaya jika adiknya sehat dan bahagia di suatu tempat. Saat ini, Daniel hanya ingin memiliki keluarga sendiri. Ucapan itu pun ditafsirkan Myung sebagai keinginan Daniel untuk segera menikah. Tepat sekali, sehari sebelum Myung berangkat ke Prancis, Daniel akan memberitahunya sesuatu. Myung sangat yakin jika Daniel akan melamarnya. Merasa cemas, Myung pun curhat kepada pembeli lukisan alias Gun. Ia menyuruh Myung untuk mempertimbangkan semuanya terlebih dulu. Tibalah di hari itu, Myung bertemu dengan Daniel di acara teater. Ia mempercayakan lukisan anak kepada pembeli lukisan karena esok akan berangkat ke luar negeri. Mengetahui hal itu, Gun tak bisa diam begitu saja. Ia pun mengembalikan lukisan anak sekarang juga dan menanyai keberadaan Myung. 지금 어디 있어요? Di lain sisi, Daniel menyalakan proyektor dan mulai menggambar.
Ia menceritakan pertemuan awal hingga mereka sampai di titik ini. Daniel lantas menuju ke tempat Myung yang sedang duduk sembari membawa bunga. Ia melamar wanita itu dan tepat di waktu yang bersamaan, Gun diam-diam melihatnya dari kejauhan. Myung masih belum memahami perasaannya kepada Daniel, apakah itu cinta atau sekedar rasa terima kasih karena telah menemaninya ketika terpuruk, sehingga Myung menolak lamaran pria itu. Namun Daniel tak akan menyerah. Mulai saat ini, ia akan mendekati Myung dan sabar menunggu hingga wanita itu siap. 정식으로 남자로서 미영 씨한테 다가갈 테니까 Ligon yang awalnya ingin mengembalikan lukisan lantas mengurungkan niatannya. Ia tak sanggup mendengar jawaban Myung atas lamaran Daniel. Ia tak berani mendekati mantan istrinya lagi, padahal manajer tak mendukungnya untuk kembali dengan Myung. Terlebih saat ini, penyakitnya sudah berangsur sembuh. 3년 동안 못 잊으시면 얼굴 한번 그냥 확 까고. Sebenarnya, Ligon masih khawatir bila sewaktu-waktu penyakit genetiknya kambuh, sehingga lebih baik ia memendam perasaannya dan tetap bersikap dingin terhadap Myung. Seperti saat ini, yang mana adalah hari kematian Gaedong bayi mereka. Ketika Gun menuju ke TKP kecelakaan, Myung sudah ada di sana terlebih dulu. Keduanya sama-sama teringat akan kejadian lampau yang membuat trauma batin hingga sampai saat ini. Namun Lee Gun pandai menyembunyikannya. 당신은 잊으면 안 된다. 무슨 말 같지도 않은 말을. Myung meminta Gun hidup bebas dan melupakan dirinya serta Gaedong. Bukankah ia dulu sudah menyerah dengan hak asuh bayi mereka? Berbeda dengan Myung, meskipun ia menjalani kehidupan yang baru, ia tak akan pernah melupakan Gaedong. Di malam harinya, Gun mengirim pesan kepada Myung sebagai pembeli lukisan. Mereka membicarakan banyak hal seperti kakak dan adik. Myung berkata jika rencananya berubah, maka ia akan tinggal 6 bulan lagi di Seoul sebelum kembali ke Perancis. Tak hanya dengan Myung, dengan Sera pun, Ligon tak ingin menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Hal itu membuat ibu Sera marah dan masuk paksa ke kantor Ligon. Wanita itu mengatakan bila Sera selalu menangis setiap kali pulang bertemu dengan pria itu. Menurutnya, Gun hanya mempermainkan perasaan Sera. Dan jika demikian, maka lebih baik hubungan pertemanan di antara keduanya diakhiri. Kontrak kerjasama antara Myung dan Chang In Chemical sudah dibuat. Pengacara Hong menyerahkan kepada Myung untuk ditandatangani. Ia juga menyampaikan jika kekurangan biaya, maka Myung dapat menggunakan uang tunjangan dari Gun. Namun Myung memintanya untuk tidak membahas soal tunjangan lagi. Setelahnya, Myung pergi ke restoran milik ibunya. Namun Lee Gun sudah ada di sana terlebih dulu. Ia bahkan mengajak Gun keluar dan menyuruhnya untuk berhenti menemui sang ibu. Lee Gun berdalih jika ia hanya ingin makan masakan ibu Myung dan tak ada maksud yang lain. Ia juga tak memiliki perasaan lagi terhadap Myung. Myung pun mempertanyakan mengapa dirinya yang dipilih untuk bekerja sama dengan perusahaan. Gun tak bisa memutuskan sendiri sebab perusahaanlah yang telah merekomendasikan Myung. Namun jika Myung menolak kerjasama, maka ia harus memberikan alasan yang jelas. 말도 안 돼. 안 되는 소리야. 혼나게 나면서 막 그렇게 혹시 써요? Pada akhirnya, Myung mau menandatangani kontrak dengan syarat orang yang dihubungi selama proses bekerja adalah manajer Tak. Sikap Myung pun menjadi sedikit angkuh dan lebih kuat. Dalam hati pun Gun memujinya sangatlah keren. Karena tak mengangkat telepon, Daniel menghampiri Myung ke studio miliknya. Ia mengkhawatirkan Myung karena ketika bekerja, Myung pasti lupa segalanya termasuk urusan makan. 마지막으로 밥 먹은 거 몇 시예요? Keesokan harinya, Daniel pun mengajak Myung piknik. Ia rupanya tahu kerjasama yang dilakukan Myung dengan perusahaan milik Lee Gun. Namun bukannya marah, Daniel justru mendukung Myung. Mendapat support dari orang terdekat, Myung semakin bersemangat. Ia lalu mengunjungi kebun milik perusahaan yang ditanami bahan-bahan pembuatan produk. Di waktu yang bersamaan, Lee Gun juga pergi ke tempat itu untuk mengecek sekaligus mencari udara segar. Ia melihat Myung sedang memotret berbagai tumbuhan untuk keperluan desain. Gun mengikuti setiap langkah Myung hingga sampailah ia di dekat kolam. Myung meletakkan kamera dan kertas gambarnya di atas batu, sementara ia pergi ke arah lain untuk memotret tumbuhan. Saat itu, kertas gambar Myung tertiup angin yang berhamburan. Lee Gun pun mengambilnya satu persatu dan meletakkan ke tempatnya semula, sembari mengawasi Myung karena ia takut ketahuan. Namun Myung menyadari keberadaan Lee Gun dan segera mencari sumber suara. Keduanya pun akhirnya dipertemukan. Myung marah dan menuduh Lee Gun membuntutinya. Padahal sudah berkali-kali ia berkata, jika di luar perusahaan, sebaiknya mereka tak pernah bertemu.
Tiba-tiba saja hujan turun dan Gun berinisiatif menutupi Myong dengan jasnya. Keduanya pun berlari turun ke arah pondokan. Tanpa sadar, Myong dan Lee Gun seolah menikmati momen itu. Keduanya terperangkap di sebuah pondok dan tak bisa turun ke bukit sebab jembatan yang ada di bawah bukit tergenang air dan aksesnya dibatasi. Tak ada cara lain kecuali tetap tinggal di pondokan itu. Keadaan pun semakin memburuk hingga listrik mati. Untuk menghabiskan waktu, Gun menceritakan banyak hal dan menurutnya suara hujan juga sangat menenangkan. Namun di sela-sela obrolan, Myong bersikeras ingin turun ke bukit dan hendak segera pulang. Gun berusaha menahannya agar Myong di sisinya setidaknya sampai hujan reda. Tiba-tiba saja badan Myong demam dan wajahnya semakin pucat. Ia tak mau Lee Gun memegangnya dan tak mau pria itu terus memperdulikannya. Mulai saat ini dan selanjutnya, Myong berharap keduanya menjauh karena sudah tak ada lagi hubungan. 우리 아무 사이도 아니잖아요. Myong pingsan karena demam tinggi ketika ia memaksa akan pergi dari pondokan. Lee Gun dengan telaten merawatnya agar panas tubuh Myong segera turun. Keesokan harinya, Myong meninggalkan Lee Gun yang masih tertidur pulas. Sepucuk surat ia tinggalkan sebagai bentuk ucapan pamit. 먼저 내려가 볼게요. Sementara itu di studio, Daniel sudah menunggu Myong dengan perasaan yang sangat khawatir. Myong pun menceritakan hal yang telah ia alami bersama Lee Gun. Karena tak ingin Myong sakit, Daniel mengajaknya berolahraga. Keduanya pun membeli sepatu olahraga yang sangat nyaman. Sepulangnya dari toko, tanpa keduanya sadari, Gun sedang mengamati keduanya dari dalam mobil. Di malam harinya, Daniel mendengar pertengkaran antara Sarah dan ibunya. Suatu kebetulan, Daniel memang membeli apartemen di dekat apartemen Sarah. Dan kini pun keduanya bertetangga. Sang ibu rupanya menginginkan agar Sarah kembali ke dunia balet. Namun gadis itu lebih nyaman dengan pekerjaannya saat ini. Sarah juga memarahi ibunya agar tak mendatangi Gun lagi. Setelah ibunya pulang, Daniel menghampiri Sarah yang sedang menangis. Pria itu mengajaknya makan es krim untuk menghilangkan kesedihan Sarah. 속 터져. Daniel lalu menanyakan perkembangan hubungannya dengan Lee Gun. Namun gadis itu tak ingin meneruskan obrolan yang tak ada sangkut pautnya dengan Daniel. Pria itu pun merasa obrolan ini masih ada kaitannya dengan dirinya sebab ia telah melamar Myong. Kembali pada Lee Gun yang melarang Yong dan manajer Tak untuk mengantarkan dokumen yang dibutuhkan Myong ke studionya. Jika mereka membawa keluar dokumen rahasia perusahaan, Lee Gun mengancam akan memenjarakan keduanya. Sebaiknya undang saja Myong ke kantor dan biarkan ia melakukan riset tanpa harus membawa dokumen keluar dari perusahaan. 왜 기밀 문서를 밖으로 유출시키는 겁니까? Sebenarnya itu hanyalah alasan Lee Gun karena ia ingin berada di dekat Myong. Selama Myong bekerja di kantor, ia membawakan minuman kesehatan dan banyak vitamin. Lee Gun juga menunggunya di dalam ruangan itu, namun Myong merasa tak nyaman sehingga ia memintanya untuk keluar. Tak hanya memberikannya minuman kesehatan, Lee Gun juga memastikan Myong pulang dengan perasaan tenang, sehingga Lee Gun memantaunya lewat CCTV dan meminta karyawan untuk menyalakan lampu di setiap ruang yang hendak Myong lewati. Tak lupa, Lee Gun juga memesankan taksi untuk wanita itu. 감사합니다. 아유, 괜찮아요. 지금. 네, 감사합니다. Perhatian Lee Gun tak sampai di situ saja. Keesokan paginya, ia membelikan makanan di restoran Ibu Myong. Kali ini, ia ingin makanan tersebut dibungkus agar bisa dimakan bersama Myong di kantornya. Setibanya di kantor, ternyata Myong sudah tidur dan Lee Gun mendekatinya hingga wanita itu terbangun. Mereka pun membuka makanan yang dibeli Lee Gun. Myong pun pada akhirnya sadar jika makanan tersebut berasal dari restoran milik ibunya. Ia terlihat marah karena sudah berkali-kali mengingatkan Lee Gun agar tak bertemu dengan ibunya lagi. Lee Gun membela diri bahwa ia pergi ke sana bukan karena maksud tersembunyi. Ia memang menyukai masakan Ibu Myong dan sudah menganggapnya sebagai ibu sendiri. 올 때서 당신 어머니가 해주는 쌈밥을 처음 먹었다고요. Merasa jengkel, Myong akhirnya mengirim pesan pada pembeli lukisan. Hampir saja Lee Gun ketahuan sebab saat itu ponselnya berbunyi. Lee Gun pun segera berlari ke toilet agar Myong tak curiga. Keesokan paginya, Myong mendapat kiriman lukisan pertamanya ketika ia di Paris. Ternyata lukisan itu adalah lukisan seorang pria dengan permen ceri di sekitarnya. Saat sedang buntu dengan pekerjaan, Myong sempat bertukar pesan dengan pembeli lukisan itu.
Pembeli lukisan itu pun memberinya inspirasi, yang mana ada seorang gadis yang hidup di hati setiap wanita. Lewat kalimat itu, Miyong pun seketika mendapatkan inspirasi. Lee Gun juga menyemangati Miyong agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Pada akhirnya, semua pekerjaan Miyong dapat terselesaikan. Manajer tak lalu mengundangnya ke kantor untuk bertemu dengan Lee Gun yang ingin mengucapkan terima kasih. Saat di lobi, ia sempat bertemu dengan Sera yang awalnya ingin mengajak Lee Gun makan siang. Keduanya pun pergi ke kafe sebelum Miyong menghadiri undangan Lee Gun. Sera sebenarnya merasa khawatir mengenai kolaborasi antara Miyong dengan Jang In Chemical, namun Miyong menjelaskan jika ia dan Lee Gun hanya bertemu dalam urusan pekerjaan. Setelah pertemuan itu, giliran ia pergi menemui Lee Gun. Pria itu mengagumi hasil karya Miyong, terlebih saat ditunjukkan ke semua pegawai yang terlibat. Semua orang kagum melihatnya dan yakin jika iklan tersebut akan membuat para wanita tertarik. Saat Miyong akan pulang, Lee Gun menghampirinya untuk mengajak makan malam. Wanita itu pun menolak karena akan makan malam bersama di rumah keluarganya. Ternyata hari ini, kakaknya sedang berulang tahun. Untuk terakhir kalinya, Lee Gun menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Miyong. Perpisahan ini pun bagi mereka terasa cukup menyedihkan. 아주 만족했습니다. Di tengah perjalanan ke rumah keluarganya, Miyong kelupaan membawa hadiah sehingga ia mengabari Daniel lewat telepon jika akan sedikit terlambat. Ketika menuju ke lantai atas, ia melihat Gun sedang berada di sana. Pria itu rupanya membawa sebuah lukisan yang Miyong tahu telah dibeli oleh seseorang bernama Yongja. Terbongkarlah sudah bahwa Gun adalah Yongja. Rupanya, Lee Gun berencana mengembalikan lukisan tersebut agar bisa menemani Miyong. Hal itu tentu saja sangat mengecewakan bagi Miyong. Mengapa Lee Gun tega melakukan perbuatan itu padanya? 이건 씨 대체 나한테 왜 이러는 거예요? Saat itu Lee Gun mengakui jika dirinya adalah Lee Yongja, orang yang membeli lukisan. Fakta itu pun membuat Miyong merasa kecewa sebab selama 3 tahun ini ia tak bisa melupakan Lee Gun. Namun ternyata pria itu justru mempermainkan perasaannya. Semua kata-kata manis yang Gun kirimkan sebagai Yongja adalah kepalsuan. 어떻게 이런 일을 할 수가 있어요? Ia hanya bersandiwara agar Miyong percaya bahwa Yongja adalah orang yang berbeda. Miyong rupanya masuk ke dalam perangkapnya. Sementara Gun menganggap Miyong tak berubah dan mudah dibodohi. Kata-katanya yang kejam membuat Miyong seketika naik darah. Namun ada hal yang membuat Miyong lebih sakit hati, yang mana saat itu Lee Gun berkata bahwa lukisan anak kecil itu seperti lukisan biasa dan tak ada artinya baginya. Berat sebenarnya bagi Lee Gun untuk mengatakan hal itu, terlebih kenyataannya lukisan itu sebenarnya sangatlah berharga. Setiap malam, Gun selalu memandangi dan mengajak lukisan itu berbicara seolah-olah lukisan itu benar-benar hidup. Ia pun termenung di tangga studio milik Miyong. Lee Gun tak menyadari jika sepasang mata Daniel tengah mengawasinya. Pria itu rupanya hendak menjemput Miyong karena ia tak kunjung datang. Di lain sisi, efek ucapan Lee Gun sangatlah menyakiti hati Miyong, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Paris agar tak bertemu lagi dengannya. Rencana itu pun ia utarakan kepada Daniel. Ia mengungkapkan bahwa orang yang membeli lukisan Gaidong adalah Lee Gun. Siang harinya, Ji-Yun mengunjungi studio Miyong dan menceritakan jika nenek mendaftarkan Gun ke biro jodoh yang dikelolanya. Nenek berharap bisa mendapatkan menantu yang baik hati seperti Miyong. 맨날 언니랑 똑같은 여자 찾아오라고 일주일에 한 번씩 나 부르신단 말이야. Selama ini, Lee Gun memang tak pernah dekat dengan seorang wanita pun. Miyong juga memastikan hal tersebut pada Ji-Yun yang dibenarkan jika Lee Gun memang sudah melajang sejak bercerai dengan Miyong. Bahkan nenek sangat mengkhawatirkannya karena Lee Gun tak kunjung menikah. Anggapan bahwa Lee Gun dan Sera berpacaran pun akhirnya terbantahkan. Keduanya ternyata hanyalah bersahabat, namun hari ini Gun akan memutuskan ikatan itu. Lee Gun berasumsi jika Sera lelah mempertahankan pertemanan keduanya, sehingga ia akan segera mengakhirinya. 이제 그만하자. 그 친구 사이. Keputusan Lee Gun membuat Sera galau. Ia pun mengajak Daniel minum bersama dan menceritakan keluh kesahnya jika dirinya telah benar-benar ditolak oleh Gun karena pria itu sepertinya masih mencintai mantan istrinya. Tak disangka Daniel, ternyata Gun selama ini mengidap penyakit kronis. Ia berpisah dari Miyong karena tak mau menyusahkan pasangannya. Informasi itu pun benar-benar membuat Daniel sangat terkejut. Keesokan harinya, ketika sedang berkemas, Miyong menemukan surat di pojokan bingkai lukisan yang dikembalikan oleh Lee Gun.
Lukisan itu mengisyaratkan jika Ligon selama ini membohonginya, karena ternyata selama ini Ligon terus mengingat lukisan itu. 다시 떠올리게 돼서 정말 행복했습니다. Ada beberapa kalimat dalam pesan Gun yang ketika dicocokkan tak sinkron dengan ucapannya. Pada akhirnya, Myung menginformasi hal tersebut kepada Gun secara langsung. Ia sekaligus ingin mengembalikan uang pembelian lukisan yang tak diterima Lee Gun. Myung rupanya ingin memastikan semua ucapan Gun dalam surat ataupun pesan tulus atau hanya kebohongan belaka. Setidaknya sebelum berangkat ke Paris, ia harus mengetahui faktanya. Namun Lee Gun justru mengusirnya. Karena keberangkatannya ke Paris sangat mendadak, Myung menemui pengacara Hong, yang mana pria itu bertanya mengapa dulu Myung dan Lee Gun berpisah, padahal sebenarnya keduanya pasangan yang sangat serasi. Myung pun tak tahu karena Lee Gun tiba-tiba memutuskan hubungan tanpa memberitahu alasannya. Ada banyak hal yang baru Myung ketahui, yang salah satunya pertemanannya dengan Sera kali ini. 궁금해지려고 해요. Sera juga mengungkit pertemuan keduanya 3 tahun silam ketika ia menunjukkan surat cerai Gun. Sera rupanya ingin meluruskan bahwa surat itu sebenarnya adalah palsu. Ia sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan hati Gun kembali. Sebelum berangkat ke Paris, Myung masih menghadiri acara bertajuk Malam Iklan Wanita. Di saat sesi wawancara, ia ditanya tentang proses mendapatkan inspirasi untuk proyeknya dengan Jang In Chemical. Kebetulan, Lee Gun saat itu sedang berdiri di tangga, tepat di depannya. Dengan tegas Myung menjawab bahwa ada seseorang yang ia percayai yang selalu memberikan ide untuknya. 다른 분이 영감을 줬어요. Selama ini, sosok itu juga selalu mendengarkan dan menghibur Myung dengan hangat. Myung sangat berterima kasih kepada orang tersebut. Meski saat ini, ia hilang kontak. Myung yang tulus tak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang itu. Saat berpamitan dengan ibunya di restoran, tiba-tiba Lee Gun datang menghampirinya. Ibu Myung memberinya kode untuk meninggalkan tempat, namun Myung justru memintanya menyiapkan hidangan untuk Lee Gun. 오신사님 밥도 안 주고 내주는 밥이 왜 됐나? Keduanya pun akhirnya makan di meja yang berbeda tanpa adanya komunikasi. Setelah berpamitan dengan sang ibu, Myung juga akan menyapa anaknya. Lee Gun pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Keesokan harinya ketika semua sudah siap, Myung menemukan alat rekaman di dalam tasnya. Sepertinya seseorang yang memasukkan alat itu adalah pengacara Hong. Begitu rekaman diputar, terdengar suara Lee Gun yang membacakan sebuah surat wasiat. Lee Gun rupanya merahasiakan penyakitnya dari Myung dan ia akan memberikan studio di Paris untuk mantan istrinya itu. 전처 김미영 씨가 몰랐으면 합니다. Daniel awalnya berpura-pura tak mendengar ajakan Myung untuk segera berangkat. Namun di tengah perjalanan, ia memutar balik. Daniel tak ingin hidup dalam penyesalan sehingga ia rela mengantarkan Myung ke rumah Lee Gun. Ia berharap Myung bisa memastikan apa yang telah disembunyikan oleh Lee Gun selama ini. 미영 씨 이대로 떠나면 평생 못 잊을 거잖아요. Setibanya di rumah Lee Gun, ternyata pria yang mereka cari sedang pergi ke kolumbarium untuk meletakkan foto Gaidong di dekat foto ibunya. Lee Gun juga bercerita kepada sang ibu jika ia tak berani meminta Myung untuk menemaninya di saat ia sedang sakit. 옆에서 같이 좀 버텨달라고. Karena Lee Gun tak ada, Myung meminta izin pada nenek untuk menunggu kepulangan mantan suaminya itu di dalam kamarnya. Saat memasuki kamar pribadi Lee Gun, ia pun teringat memori kebersamaan keduanya. Ranjang bayi dan perlengkapannya pun masih disimpan baik oleh Lee Gun. Myung juga membuka komputer milik mantan suaminya yang terdapat video yang ketika di-play muncul wajah Lee Gun. Ternyata video itu dibuat Lee Gun untuk mengingatkan setiap kali ia mengalami amnesia. Myung tak sanggup untuk menontonnya lebih lanjut karena isinya sangat mengharukan. Saat keluar dari kamar, ia melihat nenek tengah syok setelah melihat siaran televisi. Ternyata terpampang berita jika Lee Gun akan melakukan jumpa pers. Melihat sang nenek yang begitu khawatir ketika mengetahui Gun akan melakukan konferensi pers, Myung berusaha menghentikannya. Ia tak peduli meski di depan rumah telah banyak wartawan yang sudah menunggu. Myung tiba tepat setelah Gun mengumumkan tentang penyakitnya dan alasan mengapa ia mundur dari posisi presiden direktur. Kehadiran Myung menjadi pusat perhatian sehingga semua kamera menyorot ke arahnya. Saat ini Myung tahu alasan Lee Gun mengabaikannya dan ia juga meminta pria itu untuk tidak membohongi hati nurani jika selama ini tak pernah merindukannya. 당신이 왜 계속 거짓말을 했는지
Sayangnya, Gun dengan lantang justru meminta manajer untuk mengusir Miyong. Padahal Miyong hanya tak mau Gun menderita seorang diri. Ia juga berjanji tak akan pernah meninggalkan Lee Gun karena penyakitnya dan yakin bisa menghadapi semuanya asalkan tetap bersama. Karena sangat mencintai Lee Gun, pada akhirnya kedua insan itu pun berciuman tanpa peduli dengan sorotan kamera. Usai melakukan konferensi pers, keduanya memutuskan menginap di hotel untuk membicarakan kelanjutan hubungan. Meski diingatkan bahwa penyakit Lee Gun tak sepele, Miyong yang keras kepala tetap bersikukuh untuk menemani pria itu. Di kamar hotel, keduanya bercengkrama dan menikmati waktu bersama di atas ranjang seperti 3 tahun silam. Baik Miyong maupun Lee Gun lebih leluasa dalam mengekspresikan perasaan cintanya. Hingga keesokan harinya, Miyong bermaksud meminta izin pada nenek untuk menemani Lee Gun karena ia tak mau Lee Gun yang ia sayangi menghadapi penyakitnya seorang diri. 미영아, 아플 때 아프더라도 Nenek tak menyetujui ide tersebut karena kakek Lee Gun dulu menderita penyakit yang sama, sehingga beliau pernah berada di posisi Miyong saat ini dan tahu risiko yang akan menanti. Merasakan kesungguhan hati Miyong, nenek pun menyerah dan akan memberi persetujuan jika ibu Miyong merestui mereka untuk rujuk. Sementara itu, rapat dewan untuk membahas pengunduran diri Lee Gun terjadi sangat kacau karena para tetua berselisih pendapat. Mayoritas dari mereka menolak keputusan tersebut sebab kinerja Lee Gun untuk membesarkan perusahaan selama ini sangatlah bagus. Ketika Gun datang, salah satu tetua yang sejak awal ingin menjatuhkannya menyuruh Lee Gun untuk membuktikan ucapannya di acara konferensi pers untuk melepas jabatannya. Gun memang akan mengundurkan diri dari posisi presidir, namun hanya dalam waktu 3 bulan untuk menikmati liburan. 제 거취는 제가 결정을 합니다. Selama Lee Gun absen, jabatannya akan diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab dan berkompeten, yang tak lain nenek Gun. Tak hanya Lee Gun, Miyong pun menyelesaikan masalah dengan bertemu dengan Daniel di kafenya dulu. Ia pun berterima kasih atas semua hal yang pernah Daniel lakukan, sehingga Miyong bisa sampai di titik ini. Sayangnya, sampai saat ini, hati Miyong tak dapat berlabuh kepada Daniel. Daniel pun seolah menerimanya dan berlapang dada. Meski seolah kuat dan tidak menampakkan kesedihan, nyatanya Daniel tetap mabuk untuk melupakan ucapan Miyong usai pertemuan itu. 강슬아 씨 나 엄청 허접하게 보셨네. Saat hendak naik ke lift, Sarah menemukan Daniel yang tengah mabuk berat hingga tak mampu berjalan sendiri ke apartemennya. Sarah lah yang memapah Daniel dan menidurkannya ke kasur hingga tak sengaja melihat 2 foto anak kecil yang ada di meja dekat ranjang Daniel. Seketika ekspresi Sarah berubah seolah mengingat sesuatu. Di lain sisi, sebagai anggota keluarga Lee Gun yang berpotensi mengidap penyakit yang sama, Yong juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Walaupun dokter menyatakan jika Yong sehat, ia tetap tersugesti mengalami gejala-gejala amnesia sehingga memberitahu pada ibunya. Ibu Yong menyangkal bahwa anaknya lupa ingatan seperti Lee Gun, sebab Yong sebenarnya bukanlah anak kandung dari ayah Lee Gun. 용아, 그게 말이야. Mendengar rahasia yang telah lama dipendam sang ibu, Yong berlari keluar rumah karena ia tak bisa menerima kenyataan ini. Di waktu yang bersamaan, Lee Gun dan Miyong akhirnya tiba. Lee Gun mengklarifikasi apa yang telah terjadi, sementara Miyong berusaha mengejar Yong. Ibu Yong menceritakan yang sebenarnya pada Lee Gun dan meminta maaf karena telah menutup-nutupi fakta bahwa ia dan Yong bukanlah kakak beradik. Wanita itu juga menyerahkan buku harian ayah Gun yang berisi ungkapan perasaannya sebagai pengidap suatu penyakit yang sesekali mengalami amnesia. Sama seperti dirinya kepada Miyong, ayah Lee Gun juga tak tega untuk memberitahu istrinya karena tak mau wanita yang ia sayangi menderita. Sepulang dari menghibur Yong, Miyong menghampiri Lee Gun yang tengah menangis dan memeluknya dengan penuh kasih. Lee Gun berterima kasih karena Miyong mau menemaninya di saat-saat terpuruk. Keesokan harinya, Miyong mengunjungi sang ibu untuk meminta restu rujuk dengan Lee Gun. Ia bahkan ingin menjalani hidup sesuai keinginannya. Ibu Miyong saat itu menentang karena tak ingin anaknya menderita jika penyakit Lee Gun kambuh, karena jika waktu itu tiba, pasti Miyong hanya akan ditemani kesendirian. Namun Miyong dan Lee Gun akan berusaha lebih keras sebab bagaimanapun restu seorang ibulah yang selalu diharapkan oleh anak-anaknya. 이번에는 내 맘이 가는 대로 살고 싶다.
Sementara itu, Yong yang terlihat bersedih lantas menunjukkan surat pengunduran diri pada Lee Gun dan berjanji akan angkat kaki dari rumah bersama sang ibu. Namun dengan berbaik hati, Lee Gun akan tetap menampung mereka sebagai keluarga untuk menemani nenek dan hidup rukun bersama. Sementara Lee Gun memang berencana untuk tinggal di tempat lain dan manajer Tak sedang mencarikan rumah yang cocok. Namun rumah yang dipilihkan terlalu mewah dan mahal menurut Myong, sehingga ia mengajak Lee Gun tinggal di rumah Ji-yoon saja. Bukan tanpa syarat, Lee Gun dan Ji-yoon telah menandatangani surat kontrak tukar rumah yang sangat menguntungkan pihak Ji-yoon. Sebab ia akan tinggal di rumah Lee Gun dan dekat dengan pacarnya. Terlebih, dengan adanya kontrak itu, nenek telah memberikan persetujuan. 정말로 얘를 우리 집에 받아들이려고요? Agar lebih nyaman tinggal di rumah Ji-yoon, Lee Gun dan Myong menata barang dan bersih-bersih mulai dari sudut depan hingga belakang. Di sela-sela waktu merapikan rumah, Myong membuka sebuah kotak penyimpanan dan menemukan chip kasino dari Lee Gun saat ia di Macau. Selama memiliki chip tersebut, Myong merasa selalu memiliki harapan dalam hidup dan satu persatu mimpinya telah terwujud. Mulai saat ini, Lee Gun dan Myong berjanji akan hidup bersama dan menanti harapan-harapan baru yang akan muncul di masa depan. Meski diniatkan untuk berlibur, sebenarnya Myong tetap berangkat kerja. Begitupun dengan Lee Gun yang memiliki kesibukan sendiri. Bukan pergi ke kantor, Lee Gun mengunjungi restoran ibu Myong untuk berjuang mendapatkan restu agar ia bisa rujuk dengan putrinya. Namun, meski secara terang-terangan disuap oleh vitamin, ibu Myong sama sekali tak tergiur. Tanpa diduga, wanita itu memberikan jawaban yang membuat Lee Gun tertegun bahwa ia bersedia merawat Gun tanpa syarat dan akan memperlakukannya seperti anak sendiri asalkan Lee Gun melepaskan Myong. 내는 무조건 너 도와줄게. Ibu Myong hanya kasihan kepada anaknya yang selama ini menderita, sehingga restu untuk Lee Gun pun tidak diberikan. Ia justru memintanya untuk memahami perasaan seorang ibu. Namun tekad Lee Gun sangatlah kuat, sehingga ia tak akan menyerah dan keesokan harinya ia mendatangi ibu Myong yang sedang perawatan rambut di salon. Pada upayanya yang kedua, Lee Gun masih gagal karena ibu Myong belum berubah pikiran sebagaimana yang diucapkan Myong bahwa ibunya tak mudah dibujuk. 내가 한번 안 된다 하면 안 되는 기라고. Di malam harinya, ketika hendak menghabiskan waktu untuk bermesraan dengan Myong, mereka pun kedatangan tamu yang ternyata adalah Tuan Park, Mi-ja, dan Hyung Jun. Ketiga orang itu rupanya hendak mengajak Lee Gun dan Myong untuk bermain kartu. Pada beberapa putaran, Lee Gun selalu dikalahkan oleh Tuan Park dan teman-temannya hingga membuatnya semakin frustasi. Tak tahan melihat hal itu, Myong ikut bermain karena ia yakin dengan kemampuannya untuk memenangkan permainan. Wanita yang awalnya diremehkan oleh Lee Gun berubah menjadi sosok yang susah untuk dikalahkan. Dan tanpa mereka sangka, Myong yang selalu menang ingin terus bermain, bahkan sampai ketiganya tak kuat untuk membuka mata. Keesokan harinya, Lee Gun dan Myong meneruskan misi untuk mendapatkan restu dari sang ibu. Keduanya bahkan mengikuti beliau untuk berolahraga di taman. Berbagai jenis alat olahraga dicoba oleh Lee Gun untuk membuktikan kegigihannya pada calon mertua. Seusai berolahraga, Lee Gun menggendong Myong dengan telaten yang diam-diam membuat hati ibu Myong bahagia. Jika saja Lee Gun tak menderita penyakit aneh, pasti ia akan langsung setuju untuk memberikan restu. Sementara itu, ada hal yang cukup mengganjal di benak Lee Gun tentang sang ayah, sehingga ia pergi ke rumah untuk membuka kembali buku harian mendiang ayahnya. Karena dianggap mengantongi informasi penting, Lee Gun menanyai Ibu Yong mengenai pertemuan terakhir beliau dengan ayahnya. Wanita itu pun mengenang masa lalu, yang mana ayah Lee Gun pergi dari rumah dan meninggalkan ibu Lee Gun serta Lee Gun yang masih kecil. Ayah Lee Gun menetap selama beberapa waktu di rumah Ibu Yong sebelum memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Namun pada akhirnya, beliau mengalami kecelakaan hingga tewas. 미안한 사람이었던 거지. Lee Gun berterima kasih pada Ibu Yong yang telah memberikan buku harian ayahnya, yang mana itu adalah benda satu-satunya yang masih tersisa dan mengubah persepsi Lee Gun atas sang ayah yang selama ini dianggap telah mengecewakan keluarganya. Ketika membuka kembali buku harian itu, Lee Gun juga menemukan sebuah foto yang terselip di halaman paling belakang,
yang tak lain sebuah pohon yang rindang. Lee Gon teringat sesuatu dengan tempat di foto itu yang pernah ia kunjungi bersama sang ayah ketika masih kecil. Demi membantu pencarian, Lee Gon meminta bantuan pada seorang detektif yang ternyata adalah mantan bos perusahaan yang dulu pernah membeli pabriknya. Perusahaan beliau telah bangkrut karena banyak melakukan tindakan ilegal. Jika detektif berhasil menemukan lokasi pohon yang sama persis dengan foto itu, Lee Gon akan membayarnya 2 kali lipat. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan, mereka pun setuju meski tak memiliki clue sama sekali tentang tempat yang sedang dicari Lee Gon. Semenjak melihat foto anak kecil di apartemen Daniel, Sarah berupaya menghindari pria itu setiap kali bertemu. Namun hari ini, ia memberanikan diri untuk memencet bel apartemen Daniel dan menawarkan makanan buatannya sendiri. 처음 해봤거든요. Karena baru pertama kali memasak, tampilan kue yang dibawakan Sarah kurang menarik, walaupun setelah dicicipi ternyata rasanya enak juga. Mengenai foto anak perempuan yang dilihat Sarah di dekat ranjang Daniel, ternyata itu merupakan adik kandung Daniel yang menghilang ketika mereka masih kecil. Awalnya Sarah enggan mengatakan, namun kemudian ia mengaku jika anak perempuan di foto itu adalah dirinya. Meskipun sebenarnya ia tak tahu menau mengapa keadaannya bisa seperti ini. 근데 왜 내가 그 사진 속에 있는지. Setelah beberapa hari berlalu, Daniel yang sekian lama tak menemui Myung mengajak gadis itu ke sebuah kafe untuk memberinya hadiah. Bukan barang, melainkan penampilannya bernyanyi di depan panggung yang membuat Myung menangis bahagia karena ia mengenang masa-masa indah mereka. Kebahagiaan itu tak hanya dirasakan oleh Myung, namun juga Lee Gon yang pada akhirnya mendapat restu setelah ibu Myung melihat usaha kerasnya. Akan tetapi, beliau tak sanggup memberikan doa disertai senyuman sehingga tak akan hadir di pernikahan mereka. 항상 웃게. 광대가 절대로 내려오는 일 없이. Beberapa waktu kemudian, sebelum mengikatkan janji suci pernikahan, Lee Gon mengajak Myung yang sudah merias diri dan menggunakan gaun indah untuk pergi ke suatu tempat. Manajer Tak dan yang lainnya pun dibuat panik karena tamu sudah berdatangan, begitupun nenek yang hampir saja pingsan. Alasan dibalik semua itu yakni karena detektif telah menemukan lokasi pohon yang dimaksud Gun, yang mana pohon itu akan segera dipindahkan. Detektif berusaha mengulur waktu agar petugas yang akan memindahkan pohon menunggu kedatangan Lee Gon dan Myung. Setibanya di sana, Lee Gon pun bernostalgia tentang momen kebersamaan terakhirnya dengan sang ayah. Selain bermain dan berbincang, mereka juga mengubur kotak yang hanya bisa dibuka setelah Lee Gon sudah dewasa. Lee Gon menggalinya dengan kuat sampai menemukan kotak kayu yang berisi barang-barang kenangannya dengan sang ayah, seperti bola tenis, kancing lengan, dan sebuah surat. Surat tersebut merupakan nasihat yang akan seketika mengubah kehidupan Lee Gon. Usai membaca surat sang ayah yang tersimpan di kotak kayu dan dikubur di dekat pohon yang menjadi tempat terakhir kali mereka bertemu, perasaan Lee Gon menjadi lebih lega dan bisa menjalani hidup tanpa beban. Keduanya tiba di lokasi pernikahan tepat setelah manajer Tak meminta para hadirin yang sudah mulai bosan menunggu kedatangan pengantin untuk pulang. Tak ingin melewatkan momen pernikahan putrinya, Ibu Myung yang awalnya menolak untuk hadir tiba-tiba muncul dengan hanbok dan dandanan yang sangat cantik. Berbeda dengan pertama, janji pernikahan kali ini diucapkan dengan sungguh-sungguh dan diakhiri ciuman mesra yang membuat para tamu terharu. Setelah resmi menikah, mereka memilih Pulau Jeju sebagai lokasi bulan madu. Lee Gon dan Myung menikmati perjalanan, bahkan Myung bisa menyetir sendiri dengan kondisi jalanan yang sepi, sehingga Lee Gon dapat mencium sang istri dengan puas. Sementara itu, keinginan nenek untuk segera menimang cucu bertolak belakang dengan rencana Lee Gon untuk menunda momongan selama 6 bulan. Ia rupanya ingin menikmati momen pernikahan bersama Myung. Pada akhirnya, nenek merencanakan proyek yang sama seperti kejadian di Macau 3 tahun yang lalu. Dibantu manajer Tak, ia meminta pelayan bar memasukkan obat kuat ke dalam minuman Lee Gon dan Myung. Sepertinya, dosis obat dari Tuan Pak sangatlah kuat, sebab meski hanya menenggak 1 gelas minuman, Myung dan Lee Gon langsung sempoyongan menuju ke kamar hotel. Keesokan paginya, tanpa mengingat detail apapun, keduanya terbangun dalam kondisi tidak berpakaian, persis pengalaman di Macau. Mengetahui sedang dijebak, Lee Gon dan Myung mencari otak di balik rencana konyol ini, yang tak lain manajer Tak dan Leong.
Hari kedua berada di Pulau Jeju, Lee Gon dan Myung masih di mabuk asmara. Keduanya tak pernah meninggalkan satu sama lain, yang mana Lee Gon yakin jika Myung merupakan orang yang ditakdirkan untuknya semenjak insiden cincin yang menggelinding di pusat perbelanjaan. Pembicaraan romantis di bawah gemerlapnya bintang menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidup mereka. 아주 슬픈 날이 올지도 몰라요. Beberapa waktu kemudian setelah bulan madu yang panas, Myung akhirnya hamil dan akan dikaruniai anak kembar. Yang mana hal itu sesuai dengan doa Ibu Yong agar mereka diberi anak kembar agar berkahnya berlipat-lipat. Sementara itu, Daniel memastikan foto anak perempuan yang selalu ia simpan adalah Sera kepada ibu gadis itu yang tak pernah disangkal sedikitpun. Mengetahui fakta jika selama ini ia diadopsi dan wanita yang membesarkannya bukanlah ibu kandung, Sera sepertinya sulit menerimanya. Di satu sisi, ia pun merasa beruntung masih diberi kesempatan untuk bertemu satu-satunya keluarga yang memiliki hubungan darah yang tak lain adalah Daniel. 세라야. Sementara itu, Lee Gon melakukan pemeriksaan medis dan hasilnya tak ada tanda-tanda kemunculan penyakit, sehingga dokter memintanya untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Beberapa tahun kemudian, anak Lee Gon dan Myung kembar laki-laki dan perempuan dan sudah besar serta hidup dipenuhi kebahagiaan. Saat piknik bersama di taman, Lee Gon membacakan dongeng menarik yang didengar oleh mereka dengan antusias. Lee Gon dan Myung sangat bahagia melalui pernikahan mereka dan bisa saling melengkapi. Tak ada penyesalan sedikit pun terhadap hal-hal yang telah dilewati karena meskipun dibumbui kesedihan dan masalah, namun selalu berakhir dengan kegembiraan. Dan film pun berakhir.